Mute, mute, mute. Nah, kenapa aku masuk Islam? Ya kan, kau bilang kesalahan. Ya, harusnya saya tidak memilih Islam. Kenapa nggak milih Buddha, Yudaism, atau Hindu? Iya kan? Kenapa nggak milih itu? Masuknya Islam. Berarti kita sebagai manusia menemukan yang benar. Kau selalu mengatakan bukan menemukan yang benar. Ya karena di tempatku yang lama itu kutemukan kesalahan. Nah, kalau kita menemukan kesalahan, kita cari, pasti kita harus mencari yang benar. Kau menemukan perempuan yang nggak benar, kau temukan perempuan yang nggak benar, pasti kau cari perempuan yang benar. Kamu pasti berdiam di tempat yang benar itu. Longor, begitu loh pemahamannya. Kalian otaknya kalian itu kok minus sih? Kau bilang tidak, Tuhan itu kalau tidak bisa disimpan di otak, itu bukan Tuhan yang benar. Bagaimana kalau Tuhan bisa digambarkan, diangan-angankan gitu ya kan? Oh begini, wajahnya Tuhan seperti ini, kalian gambarkan. Itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan begini bisa mati, itu bukan Tuhan. Tadi dalam satu kehakikatan dibilang. Ya sama aja itu pemahaman itu, satu kehakikatan. Hakikat itu apa sih? Dalam keadaan yang sebenarnya bahwa Yesus itu adalah Bapa dan Yesus adalah satu. Oh itu secara letterlek itu saya nggak terima juga, tapi dari apa aku bilang? Dalam keadaan satu hakikat apa? Sama aja itu pemahamanmu dengan organ yang lain. Kalau satu hakikat kau bilang tadi kan satu tubuh, satu jiwa ya kan. Seperti ya kamu lah, bahwa kamu itu satu ya satu, begitu kan maksud kamu, bahwa Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa. Kan begitu kamu tadi bilang ya. Iya, bukan ya, pemahaman satu hakikat. Coba hakikat itu apa? Hakikat ya, itu kan dalam dia satu hakikat, satu dalam kealahan gitu loh. Jadi Yesus itu adalah Allah, begitu bro. jadi Bapak apa lagi? Maksud lu jadi Bapak apa lagi? Mana? Bapak itu apa? Ya, Bapak itu Allah, Elohim. Nah berarti dua. Apanya dua ini sekarang? Berarti dua apa? Yesus itu kealahan, Bapak itu apa? Keteosan lagi. Kau bilang ke Yesus tadi keteosan. Yesus kan mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi sebenarnya gini Charles, makanya kalau Tuhan di dalam kekristenan dimasukkan ke otak nggak bisa juga sih. Cuman Allah di dalam tempat kamu yang dimasukkan ke otak bisa. Satu ya satu, udah satu gitu. Tidak suka Justru kalian lah opung. Justru kalian lah opung yang memasukkan ke otak. Ya kan, gambaran Tuhan itu kalian masukkan ke otak kalian seperti ini, kalian lukiskan. Itu namanya yang masukkan ke otak. Lengor. Ini kalian masukkan ke otak pun kalian masih bingung juga. Jadi gimana? Bagaimana aku bingung? Serupa dengan apapun. Punya tangan nggak punya wajah nggak punya. Padahal di Al-Quran kamu dikatakan dia punya wajah, dia punya tangan. Parah. Dan tanya nih kamu, Allah itu punya wajah nggak? Tidak lah. Wah, ada di Al-Quran dia mengatakan dia punya wajah. Sebentar saya ambil datanya. Kamu pantas bukan kamu sendiri ya. Bentar. Saya mau lanjut roda lagi. Terima kasih. Master Kalam sudah naik tensinya. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bang Master Kalam. Ah, tidur ini. Bang Master Kalam. Bang Master Kalam. Parah, parah. Bang Master Kalam. Waduh. Ini buat teman-teman muslim yang mau naik, ini tidak saya kasih naik karena saya mau tutup bentar lagi. Biarkan mereka hatuha, selesai mereka baru saya tutup. Saya dari kemarin malam saya nggak ini nih, biar tutup live-nya dari kemarin malam soalnya. Nanti kita bergeser ke room lain, nanti saya juga mau bergeser lah. Bang Master Kalam. Lah, Bang Master Kalam, parah orang ini. Gimana nih Bang Charles? Woi, gimana Master Kalam ini? Yang beli data lama sekali dia. Tidur atau gimana? Si nelpon kali dia. Oh, gini. Ini ya kadang Master Kalam nih. Berarti baik sehat mu dari kemana nanya Bang Iqbal, baik sehat Bang Iqbal. DM aja ke akunnya tuh, coba tanya langsung DM ke orang itu. Baik, beliau sehat kok. Bang Master Kalam, tinggal berdata lama sekali dia loh. Gak beres semua. Mau rungkat ke Bang Det? Hah? Aman, aman. Dan nanti kalau naik-naikin orang nanti tambah panjang lagi waktunya Bang. Udah istirahat nanti. Kurang istirahat Bang. Gak apa-apa, nemani Bang Charles sampai ya sama-sama ini lah kita rungkat nanti. Ada yang minta itu, ini maaf teman-teman muslim ya, saya udah naikkan dulu karena kalau semakin panjang atau waktunya. Ya silakan. Ini aja lah, kita ambil poinnya aja lah ya. Kayaknya ini sampai tengah malam juga nggak bakal selesai.
Makanya kita sesuatu itu kita harus ambil poinnya, harus ambil titik terangnya, ya kan? Betul kan Bang? Gitu. Jadi poinnya yang pertama, kalau yang saya dapat dari pembicaraan yang cukup panjang ini ya kan, bahwa Charles ini berpindah dari tempat lama ke tempat baru karena kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan dalam menafsir. Bukan kesalahan apa? Kesalahan dalam berpikir. Tuh. Yang terakhir, kesalahan dalam mencari jodoh. Itu dia Charles ini kalau saya lihat. Jadi kenapa saya bilang juga seperti itu? Karena dia tidak bisa menyatakan kebenaran dalam tempat yang baru. Dia tidak tahu kebenaran apa yang ada di tempat yang baru. Cuma satu dia jawab, bahwa di situ hanya ada satu Tuhan. Cuma itu aja. Kalau ada 10 agama lain menyatakan satu Tuhan, gimana? Kamu pindah ke situ semua. Kan itu logikanya. Itu, jadi Charles ini nggak masuk akal bernarasi ke sana kemari. Batman, mana ada seperti Batman di dalam Alkitab? Itu Alkitab yang dirubah-rubah. Saya setuju. Itu juga yang ditulis dalam Al-Quran bahwa ada sebagian kitab-kitab itu yang sudah dirubah. Jadi apakah masih ada kitab yang benar? Ya masih ada yang dipegang oleh orang-orang Kristen sekarang, ahlul kitab. Kan begitu. Ini orang-orang Kristen ini kan ahlul kitab sebenarnya. Itu ya. Ya teman-teman ya, saudara-saudara yang di bawah, inilah Oten kan dengar ya, sudah ngaku sendiri bahwa kitabnya mereka itu ada yang berubah, ya kan? Berubah. Yang benar adalah yang mereka pakai sekarang. Dia bilang lagi apa tadi dia bilang, Mengdet? Alul kitab bilangnya ya. Alul kitab ya. Mana kejeda dia? Pak Master Kalam, ada aja orang ini nih. Berdiskusi. Kalau Eko bilang yang benar tadi punyamu yang sekarang aja sudah membuktikan bahwa Tuhanmu itu pun 3 di dalam Bible itu sendiri. Tadi saya sudah sebutkan ya. Kalau ada Tuhan, ada yang mengaku Tuhannya satu. Loh semua kalau ditanya agama Tuhannya satu semua. Tapi kita harus pelajarin apakah betul ya kan? Semua seperti Buddha kau tanya, coba kau tanya. Tuhannya nggak mungkin 50 dia bilang. Ini ditanya, nggak mungkin 52 dia jawab. Oten juga ditanya, Tuhannya berapa? 1. Jawabnya 1. Tapi kita pelajarin, kita buktikan berdasarkan apa yang diimani. Apa yang diimani Oten? Ya Bible. Pelajarilah. Ternyata aku ketemukan di situ ternyata 3 kan. Bapak Tuhan, Firman Tuhan, Roh Kudus. Yang dibilang Roh Kudus itu Tuhan. Roh ini kan apa? Terbang sana sini, nggak punya tempat itu roh itu, tapi jadi Tuhan gitu loh. Melayang-layang katanya. Ya itulah Tuhan, dituhankan juga kan. Kepental tuh. Sempat masih di bawah dia. Masih nyimak itu dia. Masih di bawah bentar. Karena inilah malas sama Master Kalam nih. Kalau nggak mute kayak gitu tuh dia tuh kelakuan. Semua orang meninggalkan yang salah pasti menemukan yang lebih baik atau yang benar. Masa ada meninggalkan yang benar ya kan? Itu nggak masuk akal loh. Meninggalkan yang benar.
demi mendapatkan yang salah. Iya. Bisa dibawa di itu. Nanti benar nanti pergi kita bicarakan tentang sains kan panjang lebar lagi kan. Coba Bang Master Kalam keluar dari aplikasi, masuk lagi. Di sini sudah aku jambak di sini Bang Master Kalam. Keluar masuk lagi baru multi. Kalau di Bible sains cuma satu aja yang kita dapatkan. Sains bisa dibuktikan secara sains. Apa? Ular memakan debu. Apa pembuktiannya sekarang yang kita pakai? Itu vacuum cleaner itu. Itu yang bisa dipakai. Ah, coba nih udah masuk lagi dia nih. Bang Master Tuh, Kalam, kalau diskusi fokus diskusi lah, jangan jeda-jeda gitu, ngabis-ngabisin waktu. Enggak, tadi ada yang nelpon gimana kan nggak enak ini konsumen yang nelpon, jadi kan nggak mungkin nggak dijawab. Lanjut. Jadi gini ya, dari tadi kan ngomongnya panjang lebar. Jadi poinnya seperti yang saya bilang tadi kan, bahwa Charles ini berpindah karena kesalahan, begitu. Kesalahan, bukan karena kebenaran yang ditemukan. Dari tadi satu narasi pun saya nggak ada dapat dari Charles, bahwa dia menemukan kebenaran di tempat yang baru. Nggak ada sama sekali. Yang dibicarakan terus Biblos terus. Biblos, Matius lah, inilah, itulah. Pernah. Misalnya contoh nih, saya membicarakan tentang Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada Yesus yang memberikan kita kehidupan yang baru. Ini contoh ya. Di dalam Yesus kita bisa menjadi manusia yang baru, yang seutuhnya benar. Oke, kalau begitu maunya. Aku satu aja lah aku bawa. Di dalam Islam ada kepastian yang mutlak ya. Di dalam surah Al-Zukhruf ayat 69, seorang kalau mau masuk surga harus menjadi muslim. Ya kan? Nah, kalau di tempatku dulu dibilang Kristen itu nggak ada jaminan. Ya kan? Justru yang kalian sebut itu Tuhan yang bernama Yesus itu tidak akan kembali ke surga. Di mana kalau masuk surga harus jadi muslim? Ayat berapa tadi? Biar saya buka. Ya surat Az-Zukhruf tadi kan sudah saya sebut, makanya telinga itu dipasang. Kau selalu mengatakan tidak menemukan yang benar, tidak, tapi telinga nggak dipasang. Kalau di dalam Kristen tidak ada kepastiannya, Yesus aja nggak pasti kalau dia kembali ke surga. Saya buktikan di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 17, Yesus itu sampai nanti setelah penghakiman kalian bilang datang kedua kalinya dia menghakimi, dia tidak kembali ke surga. Dia sangkut di awan-awan dengan siapa? Ya dengan orang-orang yang mengakuinya sebagai Tuhan. Sampai selama-lamanya. Apa arti selama-lamanya? Selama-lamanya itu nggak dibatasi waktu. Iya kan? Selama-lamanya. Ya di awan-awan itulah. Mana surga yang dijanjikan? Aku akan menyediakan tempat. Aku akan mempersiapkan perjamuan di rumah Bapakku katanya. Nah, buktinya apa? Setelah dia turun kedua kalinya, dia tidak akan membawa ke surga. Dia dicangkut di awan-awan. 1 Tesalonika 4 nomor 17. Ya kan? Nggak kembali ke surga. Jaminan apa? Enggak di sini nggak ada jaminan ternyata. Setelah saya baca, mana janjinya Yesus ini? Ternyata cuma di awan-awan aja. Lewat pesawat ya ketabrak kita di sana. Ya kan? Jet tempur. Melayang semua kita. Terhambur mau kemana. Tapi kalau dalam Islam pasti udah jelas. Diwariskan surga. Orang-orang yang menjadi muslim. Orang-orang yang menjadi muslim itu ya tempatnya di mana? Surga. Ada kepastian. Yang katanya itu tidak ada di antara kamu yang tidak mendatanginya, maksudnya gimana itu? Coba kamu bengkokkan dulu lah itu ya, bengkokkan dulu itu. Itu maksudnya gimana? Oke. Mendatangi artinya jembatan apa namanya tuh?
Siratal Mustaqim itu, jembatan itu adalah posisinya di atas neraka. Itu yang kita lewati, dinampakkan kita nanti neraka itu. Itulah neraka itu. Ya kan? Tapi orang-orang yang kafir itu akan jatuh. Mendatangi bukan memasuki, mendatangi. Saya datang ke rumahnya si Ke Alam, si Master. Ya kan? Mendatangi rumahmu. Iya kan? Kita teruskan kayak 72 dikatakan bahwa orang yang bertakwa akan diselamatkan dari situ. Berarti apa yang kamu katakan itu terbantah. Apa? Karena dikatakan di situ yang bertakwa akan diangkat, diselamatkan dari situ kan? Berarti Apa masuk harus semua itu, masuk bukan pakai jembatan lagi. Masuk semua ke dalam, yang bertakwa itu diselamatkan, betul nggak? Kamu bantah Iya. Quran kamu. Oke, saya tidak membantah. Kau bilang masuk. Di mana tertulis di situ masuk? Mendatangi. Ingat di ayat kedua, coba di ayat keduanya, 72-nya dikatakan maka yang bertakwa akan diselamatkan dari situ, betul nggak? Iya, kan tadi bilang di dalam nanti di jembatan Berarti kalau itu diselamatkan dari situ yang bertakwa Astaga, dengar dia. diangkat. Sebentar, kalau yang bertakwa diangkat dari situ, dia ada di dalam neraka atau tidak? Kalau dia diangkat keluar dari dalam neraka katanya di situ. Coba kamu baca 72 dah. Kamu Maryam 72, silakan kamu bacakan dulu lah. Iya, 72-nya orang-orang yang bertakwa ya kan akan diselamatkan. Tidak akan terjatuh, diselamatkan dari jembatan itu. Nah, kalau orang-orang yang kafir ini terjatuh ke neraka. Kan di situ bunyinya begitu. Cuman ya kau. Ya orang-orang kafir ini seperti apa? Mana ada dibilang nggak masuk ke dalamnya ada jembatan, nggak ada itu. Kok nama-nama ayat Quran kau? Justru kau lah ya itu bilang masuk. Di mana di situ tertulis masuk? Kalau datang, misalnya kamu datang ke kota Medan, datang ke kota Jakarta, kamu masuk nggak ke kota itu? Kamu masuk nggak? Jawab dong. Enggak masuk kali. Makanya logika kamu itu nggak jalan, Charles. Yang kita lintasi ini adalah jembatan. Nggak ada Di bawah. itu jembatan. Coba tunjukkan di mana dalam Quran itu jembatan. Coba. Ya, apa bacalah di situ. Nggak ada. Saya sudah baca kok nggak ada. Jadi gini Bro Charles, yang kamu katakan ini bukan lagi ajaran dari Allah, ajaran dari manusia kan? Jembatan lah, apalah di situ. Itu ajaran dari manusia. Coba diam dulu kau biar kau dengar orang ngomong. Kau ngapain sih? Enggak, saya Ya. biasa aja ini. Ayo lanjutlah. Tadi ku katakan kepastian di dalam Islam ya. Orang-orang yang berserah artinya muslim itu akan masuk surga. Ada kepastian di mana kepastian itu? Di surah Az-Zukhruf ayat 69. Jelas ada kepastian orang yang berserah diri, orang yang bertakwa. Nah, kalau kau bilang saya saya meninggalkan kesalahan gara-gara kesalahan, ya memang kesalahan. Nggak ada kepastian yang dijanjikan oleh Yesus itu tidak pasti. Kenapa? Dia menjanjikan surga. Aku akan menyiapkan perjamuan di tempat Bapa. Aku akan menyiapkan tempat di rumah Bapakku katanya. Nah, ternyata setelah dia datang ke bumi lagi, tidak akan kembali. Tidak akan kembali ke surga. Nah, inilah ya ini kesalahannya tuh. Aku nggak mau. Aku bilang kalau tinggal di awan-awan selama-lamanya, ngapain saya di awan-awan? Karena Tuhanmu juga berkata seperti itu melalui si Paulus kan. Paulus kan rasulnya Yesus. Kalian imani kan?
Paulus berkata begitu di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 17. Yesus akan turunkan awan, lalu orang-orang yang mati dan yang masih hidup akan terangkat menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Di angkasa, di awan-awan kalian. Nggak akan kembali dia. Kepastian apa kalau seperti itu, dia hanya sampai awan-awan. Ditabrak burung kelelawar kita selesai. Buka mic-nya tuh, Bang Master. Kalau Islam nggak ada dijanjikan tinggal di awan-awan selama-lamanya, nggak ada. Surga coy. Kalau di Bible ternyata yang dijanjikan itu hanya sampai di awan-awan. Ngapain di awan-awan? Main apa di situ? Main domino. Menggaplek. Ngeplek. Lewat pesawat ya kan. Pas ada yang latihan ya kan. Pas kita di awan-awan ini di atas apa? Tanah Indonesia kan. Sukhoi 35 lewat. Wow, kita tertabrak. Pindah jadi awan-awannya kan. Pindah ke ini. Pindah ke atas Afrika. Awan-awan yang Afrika. Bawa ke sana sama pesawat. lagi ngobrol-ngobrol kita kan, misalnya di awan-awan ngobrol ya kan, gosip lah ya kan, tiba-tiba lewat pesawat, terbawa ke Afrika. Loh, kopi apa janjinya begitu? Tak maulah saya. Nanti lewat lagi pesawat Afrika, terbawa lagi kita ke mana? Ke Kamerun. Aduh, lagi gimana sih kalian ini? Apa? Memang tertulis seperti itu. Tinggal selama-lamanya di awan-awan. 1 Tesalonika 4 nomor 17. Kau bacalah di situ sendiri Babelmu. Semua orang-orang yang mati dan yang masih hidup akan terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan, katanya di situ. Di awan-awan, ngapain kau di awan-awan? Kedinginan bro. Kalau pas angin apa? Kalau pas datang Pengetahuan kami ya. Oke. Kalau pas datang angin gimana? Sebentar Charles. Coba kita lihat dengan Al-Baqarah 210. Di situ dinyatakan menanti-nantikan Allah dan para malaikatnya berada di dalam awan-awan. Itu sama itu loh. Jadi Al-Quran sendiri mendukung apa yang dikatakan Alkitab. Menantikan Allah beserta malaikatnya di awan-awan. Oke. Oke, siapa yang turun? Malaikat membawa. Oke. Kita di dalam apa ya? Di dalam apa tuh? Di dalam penantian ya kan? Itu akan turun. Malaikat itu membawa apa? Di mana tuh Bang Det namanya? Aduh. Di mana? Padang apa namanya tuh? Aduh lupa aku. Padang Masar. Alam Barzah. Padang Masar kah? Padang Mahsyar ya. Malaikat akan turun ya kan, membawa azab. Ya seperti kalian inilah. Berusaha untuk sujud tunduk, tapi tidak bisa. Kaki kalian tidak bisa lagi. Tuh, brother, nggak bisa. Karena apa? Kekafiran itu. Itu yang dibawa itu azab yang dibawa, azabnya Allah dibawa oleh malaikat. Kan saya sudah jelaskan tadi, surat Az-Zukhruf ayat 69 sampai 70 kau baca. Kau dari tadi mau mencari awan, ternyata coba kau baca yang kusebut dulu. Di situ jelas Muslim. Kalau di Bible nggak ada tertulis Kristen selamat. Jadi siapa sih yang diselamatkan Yesus ini? Siapa yang diselamatkan Yesus? Yang percaya kepada Allah yang diselamatkan. Kau kok sengkeng kali kau tengok. Enggak tahu apa-apa memang kau. Iya, siapa? Disebut siapa? Keyakinannya siapa yang
Maksudmu gimana? Keyakinan Siapa? astaga, nah, Kristen atau Yahudi yang diselamatkan oleh Yesus. Kristen dong. Kok Yahudi lagi? Oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan ya. Matius 25 nomor 33 domba ya. Yeskiel 34 nomor 13. Di situ dikatakan Tuhan akan mengumpulkan domba-domba Bani Israel dari seluruh bangsa. Dari seluruh bangsa akan mengumpulkan Tuhan mengumpulkan Bani Israel dari seluruh bangsa karena tercerai-berai kan. Nah, domba itu orang-orang yang taat kepada ajaran Yesus. Ajaran seperti apa? Ya kan? Apa kata Yesus? Matius 5 nomor 17. Ajarkan kepada anak-anakmu hukum Taurat agar engkau dapat memperoleh kerajaan surga, agar engkau ditempatkan di mana? Di kerajaan surga. Inilah ajaran Yesus kepada Bani Israel. Ya, di mereka taatin. Nah, ternyata di situ juga ada orang yang menuhankan Yesus dikutuk oleh Yesus. Di mana? Matius 25:41. Hai engkau orang-orang terkutuk, engkau akan dibuang ke dalam api yang kekal. Ternyata orang yang terkutuk ini menyebut Yesus sebagai Tuhan. Di mana dikatakan mereka orang yang terkutuk menyebut Yesus sebagai Tuhan? Di nomor 44-nya. Bila mana kami Tuhan melihat engkau kelaparan. Nah, mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan padahal mereka sudah dikutuk oleh Yesus. Siapa? Kambing yang terkutuk. Siapa kambing ini yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Yang tidak menjalankan hukum. Kamu bohong-bohong. Apa bohongnya di mana? Di situ kambing orang yang tidak percaya, yang tidak melakukan apa yang dikatakan Yesus. Kalau domba, Iya, itu apa? Makanya kan dari tadi saya sudah narasikan apa yang diajarkan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus? Matius 5 nomor 17. Ajarkan seluruh hukum Taurat kepada anak dan keturunanmu agar engkau mendapatkan tempat di kerajaan Bapa, di kerajaan Tuhan. Ajarkan artinya mereka, kalau kita mengajarkan berarti kita menjalankan hukum Taurat. Kalian ada enggak mengajarkan hukum Taurat ke anakmu? Enggak ada. Enggak ada kalian mengajarkan hukum Taurat. kamu percaya Makanya itu di enggak? situ dikatakan kambing itu di nomor 44-nya di situ Tuhan, kambing ini menyebutkan Yesus Tuhan. Menyeru Yesus sebagai Tuhan. Coba makhluk siapa atau manusia siapa yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Kamu baca itu dua itu. Itu bukannya kepada bangsa Israel. Itu kepada seluruh manusia. Charles. Nomor 32-nya seluruh bangsa akan dikumpulkan. Ya kan? Kan seluruh bangsa bukan Yahudi kan? Ya, tadi kan sudah saya bawa Yeskiel 34 nomor 13. Ngapain kamu satu-satukan nggak sama itu loh. Ngapain kamu Yesekiel lari lagi ke Yohanes? Kamu campur adukkan itu ya salah lah. Makanya kamu Begini, pindah. makanya biar kau paham siapa yang disebut domba. Domba ini yang mengerjakan. Domba ini ada kan di situ kan 33. Yesus menempatkan domba di sebelah kanannya, kiri di sebelah kambing di sebelah kirinya. Nah, domba ini merujuk kepada siapa? Makanya saya bawa Yeskiel 34 nomor 12. Ngapain kamu nggak ada hubungan Yeskiel. itu ke Yesekiel? Oke, di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus berkata, "Aku diutus hanya orang Bani Israel, domba-domba Israel." Matius 15 nomor 24, domba-domba Israel bukan domba-domba oten. Tidak pernah Yesus mengatakan domba-domba Kristen. Dia Sekarang mengatakan Yesus memang diutus ke domba tengah-tengah Bani Israel. Charles, memang betul kan dia diutus ke tengah Bani Israel. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kepada murid-muridnya yang dari Israel itu, bahwa mereka harus menyebarkan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Kan begitu, bro. Iya, Yesus memerintahkan ajarkan di mana, tapi di mana? Di tanah Israel. Jangan kau keluar dari tanahmu. Nah, ya kan? Jangan kau keluar dari tanahmu, tapi datang menyisipkan ajaran satu. Di dalam Matius 28 nomor 18.
20. Pergilah ke seluruh bangsa katanya. Itu ada enggak itu di dalam Bible yang terdahulu? Tidak ada. Saya buktikan, bisa saya buktikan. Matius 20 nomor berapa? Nomor 19. Jangan dipaksa-paksakan. Yesus itu hanya Bani Israel, kalian itu tidak termasuk. Ya. Yang datang kemudian hari mengajarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Nah itulah siapa itu yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kambing-kambing yang itu, yang tidak mengerjakan ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Emangnya satu ajaran Yesus, kasihilah sesamamu. Itu aja. Selama 3 tahun dia mengajarkan kasihilah. Dia keliling Galilea cuma mengajarkan kasihilah sesamamu. Gitu aja ajarannya. Itu intinya, bukan itu aja ajarannya. Itu Kalau inti ajaran kasih sebelum Yesus itu ya lahir, sebelum Yesus lahir sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Ya, di dalam imamat banyak ajaran kasih di situ. Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu. Banyak di imamat sebelum Yesus mana lahir. ya? Tunjukkan ayat. Contohnya mana yang sama seperti yang diajarkan Yesus itu? Contohnya mana nih? Ya baca di imamat. Kak saya sudah kasih. Tahu kau baca di imamat, gitu aja kau. Susah kau ini Charles. Oh, susah sih. Inilah oten-oten ini diarahkan tapi membantah. Inilah oten diarahkan supaya lebih paham tapi membantah. Ya. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 5 aja Yesus mengajarkan, mengatakan, "Hei ibu, ajaran kasih, ya marilah kita saling mengasihi," kata Yesus. Itu dari Perjanjian Lama, hukum yang lama. Aku datang bukan membawa hukum baru, tapi hukum yang sudah ada pada mulanya. Itu ajaran Yesus, tidak ada dia kasihilah itu baru datang, tidak, sudah lama itu. Ya mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Enggak, maksudnya di perjanjian lama seperti yang dikatakan Di imamat 7, di imamat 13 banyak di situ. Kau bacalah. Di Bilangan 24. Sedangkan di Matius 12 ya kan, Matius 12 kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan akal dan budimu. Atau begitu ya. Dan segala perintah-perintahnya. Tertulis perintah-perintah Bapa. Perintah apa? Yaitu hukum. Namanya perintah itu artinya hukum. Tapi kalian apa hukum? Mana ada hukum? Kasihilah. Bang Det, jam 9 nih. Aman. Ya jam 9, masih jam 7.55. Lanjut aja dulu Bang Charles, lanjut aja. Aku mau tidur. Hah? Tapi Charles, kau kerja sebentar sebelum rongkat. Kau kerja di bagian apa, Charles? Aku tukang sapu. Ya, tukang sapu di perusahaan mana? Iya apa di Indomaret, di toko Aku mau supermarket. itu, Charles, aku mau cari kerja ke Kalimantan. Kau bisa bantu aku nggak? Di supermarket, aku supermarket. Enggak mungkin lah kau mau di supermarket. Tukang sapu. Iya, aku mau cari kerja ke Kalimantan. Kau bisa bantu aku nggak?
Ya datanglah nanti tinggal di ini dulu, tinggal di tempatnya Bang Deddy. Tinggal di tempatnya Bang Deddy nggak harus jadi Islam, nggak ya? Ya enggak lah. Noise apa sih? Mau kasih tahu noise apa? Omnya Bang Deddy loh ada Katolik sering juga di situ. Jadi Islam gimana ya? Malam ini. Omnya Bang Deddy ini ada Katolik. Ada. Sebelah rumah. Tapi gini ya, ini fakta ya. Jangankan orang-orang Kristen, orang-orang yang dekat dengan orang-orang Kristen aja dia lumayan baik udah. Iya kan? Jangankan orang-orang Kristen, orang yang dekat dengan orang Kristen itu aja udah jadi orang baik. Ini kalau dibandingkan Komal Bang Deddy dengan yang lain-lain, ini Komalnya ini agak lain sebenarnya. Kalau Komal-Komal yang lain kan langsung turunkan apa marah-marah ya kan. Sini kan enggak. Makanya kekristenan itu memberikan suatu kebenaran. Nggak usah dulu orang-orang yang dekat, nggak usah orang-orang Kristen, yang dekat Kristen aja udah jadi baik, betul Kak Charles? Jadi baik. Iya. Orang yang meninggalkan hukum itu baik enggak itu? Cuman ya kau. Meninggalkan apa? Hukum. Hukum apa lagi tinggalkan? Oh ini aneh, meninggalkan hukum. Ya hukum Tuhan. Ya hukum Tuhan, ketetapan yang dia Tuhan ya kan? Yang mana itu dilanggar? Ditinggalkan. Hukum Tuhan itu kan cuma dua sebenarnya. Orang yang memakan babi akan dilaknat. Jangan kau makan babi ya, dilaknat. Siapa yang bilang yang makan bayi dan dilaknat? Di mana itu? Akan selalu bertanya. Pernah baca Bible sih? Karena gini, saya anehnya gini. Kamu ini mengatakan yang apa akan dilaknat. Sementara di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu yang dilarang unta juga. Orang-orang Muslim boleh makan unta. Iya, di Yesaya 66. Di Yesaya 66 nomor 17 coba. Iya, di Imamat juga dikatakan bahwa unta nggak boleh dimakan loh. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Duluan unta daripada babi disebut. Enggak ada coba. Bentar, saya ambilkan. Ini kamu ini aneh-aneh, Charles. Masih penasaran gitu. Kocak banget. Lama dia ngejeda itu ngedata itu lama sekali. Orang kalau menulis itu disiapkan atau disiapkan. Wah, hujan malah pagi datang hujannya. Lama di sini mendung nih. Di sini mendung, potensi hujan juga sini. Cuaca. Di sini tadi jam 5 pas mau pulang. Oh. Masyarakat alam. Inilah dia nih kalau ngambil data tuh lama sekali sampai mental. Jangan gini masyarakat alam kalau diskusi. Ya sebentar, saya cuma punya satu apa sebentar. Aduh. Kasiannya nunggu itu loh.
Ya, Dikasih gini, ilmu itu. ya gini aja lah. Bahwa dalam Alkitab memang unta tidak boleh dimakan. Kenapa suaranya begini Master Kalem kok habis jeda itu? Gimana Master Kalam? Sebentar, saya ambil datanya, saya ambil satu handphone lagi ya. Coba kau tanya sama aku biar cepat. Itu aja aku nggak tahu. Iya, lain kali aku kasih masukan nih. Lain kali kalau diskusi jangan gitu lah, kasihan yang nunggu. Enggak, Mau coba dia waktu. tanya sama aku gitu loh biar cepat. Ini tenggelam. Iya, Itu di Imamat 11 loh. Nanti dia bilang, kamu udah tahu kenapa? Apa? Bilang apa? Itulah, itu. Kan namanya ngerjain orang tua. menteri kamu dikerjain tiap malam sih ngapa sama dia Mas Kalam? Orang kayak gitu jangan ini coba ngobrol. Nanti dikiranya kemana dia itu. Nah kan, kasihan orang nunggu loh. Master Kalam, anak kuning nggak bener? Baru jam 9. Kalau gini terus caramu orang tuh malas diskusi lah. Selalu itu nanti nunjuk apa gitu. Kayak kerjain itu. Ngambil HP lama sekali itu. Apalagi dia minta naik ini. Si Josun. Nah cobalah sebentar sama Josun nih lah. Waktu Josun tuh mak. Master kamu tak beres otaknya dia. Josun. Josun. Oh, selamat pagi. Pagi. Ya udahlah Bang Jos. Nyimak. Saya mau nyimak aja. Saya mau tunggu Zuma sama si siapa tuh baru saya mau diskusi. Oh iya. Oke lah. Ben kamu anu. Bagus. Coba gitu setiap saat. Setiap waktu. Ada yang punya Yang nomor masa- HP-nya Zuma nggak ya? Saya minta dong. Ada catat. Catat. Kosong. 08 Hmm, 12 ya. 34 Hmm, 1234 sudah. ya. 56 Ya. 78 Ya. 90. Oke. Makasih ya. Yuk. Aduh. Saya udah punya nomor HP-nya. Ya sudah. Saya hanya konfirmasi aja kembali. Oh ya sudah.
Dia ada Master Kalam ini gimana Master Kalam? Tuh lihat, saya masuk langsung penuh penontonnya. Anjir, dari tadi kok itu pede sekali kamu. Udahlah Master Kalam ini gimana nih? Belum dapat dia. Dibilang Imamat 11 nomor 4. Enggak, dia tuh kayak sengaja Bang Charles, kayak sengaja dia. Entah ditinggalnya kemana dia tuh, alasan apa gitu. Kayak kau perhatikan begitu, dia selalu begitu. Kayak sengaja, polanya dia begitu. Perhatikan lah gitu. Ngambil HP lama betul, coba bayangin coba. Gak mungkin lah. Coba bahas aja dengan Joshua nih sebentar nih Bang. Biar nggak Oke, kelas. saya mau bertanya kepada kalian ya. Enggak, sebentar. AP2 dulu saya Nanti malah ke pembahasan baru, nggak usah bertanya. Kalau nggak kamu turun, sama siapa nih ya? Kalian itu kamu nggak bertanya, kamu ditanya ini, pagi ini ditanya. Kamu sudah post sering bertanya. Sebentar. Lanjutkan. kan Sebentar. saya mau bertanya nggak boleh ya? Dengarkan dulu. Pembahasan sama Master Kalam kan belum kelar. Karena kamu Kristen, sampai kamu bisa menjawab gitu loh. Ya, saya mau bertanya. Saya nggak mau bahas Al-Quran, saya nggak mau bahas Alkitab. Nggak penting. Apa pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya ini, kalian itu menganggap Zuma itu sebagai kebenaran wahyu atau sebagai kebenaran otoritas? Coba jawab dulu. Aduh, yang ditanya tentang personal lagi. Udahlah, kamu memang ada kualitas mutunya kamu Josun. Saya bertanya, dia mewakili apa? Jangan sampai dia buat denom baru. Dia nama apa? Kucruk kamu nih Bang. Master Kalam gimana Master Kalam? Anjing memang kok. Ngerjain sering begitu dia, ngerjain dia. Udah lah. Jason, kamu cari room lain aja Jason. Yang bisa menjawab pertanyaanmu itu. Apa-apa personal. Yang ditanya. Gak beres semua. Yang naik sendiri gimana caranya coba kamu naik? Bisa nggak? Nggak bisa naik. Gantung nih Bang Charles? Nggak apa-apa, biar aja. Hah? Nggak apa-apa. Itu lama sekali tuh. Apa yang mau dicarinya coba? Coba lah dari Ya tadi. ini buka dompet aja lah. Nggak jelas dia ini. Perhatikan aja, selalu begitu polanya dia itu. Kamu cari room lain jangan siapa? Jason. Kafir lah, iya. Nggak beres memang. Nanti aku kirim video itu Bang Charles yang Bang Charles lawan siapa sih kemarin tuh yang itu? Firman apa sih kemarin menyatakan apa itu? Apa itu? Si Bob. Oh ya, si Bob Chen ya. Oke. Nanti aku kirim itu. Dia langsung di TG. Nanti bangun tidur langsung cek TG aja langsung. Ya sudah lah, istirahat lah ya. Si Iya. Biada Master Kalam ini brengsek memang dia. Biarin aja sudah. Nggak beres. Orang ini malah orang kasihan loh, orang mau capek pulang kerja mau istirahat.
Ya adalah ya, kita tutup lah ya, Bang Charles. Iya, siap. Kita lanjut lagi nanti kalau aku nek-nekan orang, nggak istirahat aku nanti. Iya, istirahat. Ya sudah. Ya sudah yuk, makasih semua yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. N bareng-bareng kita N. Doa. Ambil benih padi, ambil benih jagung, cangkol tanahnya, letakkan bibitnya, ikhtiar. Setelah itu malam berdoa, ya Allah, tumbuhkan jagung, tumbuhkan padi, jangan sampai dicongkel binatang, jangan sampai dimakan tikus, jangan sampai hujan lebat, akarnya busuk, jangan sampai dimakan burung, jangan sampai dicuri orang. Ikhtiar, doa. Yang ketiga, tawakal. Setelah kita berikhtiar, kita berdoa, setelah itu kita tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Maka kita lakukan yang tiga ini. Ikhtiar, setelah ikhtiar kita berdoa, setelah berdoa kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh adalah setelah kita berikhtiar, kita berusaha, kita berdoa, kita tawakal kepada Allah, ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Ini baru masuk ke judul. Ketika takdir tidak sesuai dengan harapan, bagaimana sikap kita? Sikap kita yang ketujuh adalah sabar. Sabar itu diambil dari nama tanaman. Tanamannya namanya sabar. Sabar, dari kata sabar. Sabar itu apa Pak Ustadz? Ini saya tulis sabar. Tulis sabar di Google. Habis itu pilih image gambar. Ini dia sabar. Sabar. Nampak? Kaktus. Kenapa sabar itu disebut dengan kaktus? Karena kalau kita di gurun pasir haus, kita ambil kaktus, kita peras, kita letakkan minum, pahit. Tangan kita sakit karena berduri, leher kita pahit, tapi kita mesti menelannya. Kalau nggak kita telan, kita mati, nggak ada air. Jadi sabar. Sabar itu artinya pahit, berpahit-pahitlah menerima takdir. Ketika takdir tidak sesuai harapan, maka kita disuruh sabar, menelan kepahitan. Kenapa disebut menelan kepahitan? Kenapa tidak menggenggam kepahitan? Karena pahit itu bukan di sini. Melihat kepahitan, pahit itu di sini. Pahit itu di sini. Kepahitan. Yang pertama kita lakukan adalah pembahasan ketujuh, sabar. Yang kedelapan, adalah ridho. Ini di atas sabar. Sabar bisa nahan, bisa tahan, tapi pahit. Di atas itu lagi yang lebih tinggi daripada sabar, namanya ridho. Ridho. Ridho itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ridho, rela. Ya udahlah, kita relakan ridho. Apa itu ridho? Sururul qalbi bimururil qadha. Sururul qalbi, hati merasa happy, hati merasa senang, hati merasa bahagia. Bimururil qadha, ketika
terjadi pahitnya takdir. Wah, ini makam levelnya yang tinggi. Hati merasa senang, merasa happy ketika terjadi pahitnya takdir. Kenapa? Karena keyakinan, karena pengetahuan. Dua itu yang membuat takdir itu menjadi manis. Pertama karena keyakinan, kedua karena pengetahuan. Tahu nggak yakin, pahit. Yakin nggak tahu, pahit juga. Tapi ketika dia yakin dan tahu, maka menjadi manis. Kenapa? Karena yang kesembilan. Kenapa menjadi manis? Karena husnuzon. Husnuzon, berprasangka baik dengan ketetapan Allah. Bersangka baik dengan ketetapan Allah. Orang bisa datang ke kantor atasannya janji jam 7, ketemu jam 8. Kenapa dia tidak marah? Pertama, karena dia takut, karena ini atasannya. Yang kedua, karena dia bersangka baik. Tidak ada sedikit pun sangka jelek. Bersangka baik bahwa rencana Allah jauh lebih indah, bahwa skenario Allah jauh lebih baik, bahwa proposal saya ingin begini, tapi Allah lebih tahu. Wah, ini orang yang sudah sampai pada maqam level husnuzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takdir tidak sesuai harapan manusia, maka kalau proses step-step ini kita lalui, kita lewati, insya Allah hati kita lapang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pulang dari Maroko membawa 2 ijazah. Ijazah yang pertama LC dari Al-Azhar Mesir. Ijazah yang kedua adalah MA DESE dari Dar Al-Hadith Al-Hasaniyah Maroko. Saya inginnya jadi dosen di luar negeri, dosen di Malaysia, dosen di Brunei Darussalam. Tapi ternyata takdir tak sesuai dengan harapan. 2008, pulang 2007 sampai 2008, cita-cita itu, keinginan itu, hasrat itu tak sesuai dengan harapan. Akhirnya pulang ke kampung halaman, ke Riau, ke Pekanbaru, bulan Agustus. Ikut tes dosen bulan September, lulus bulan November, turun SK 2009, lengkap jadi PNS, mengajar. Pada akhirnya tetap juga bisa mengajar ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Sabah, ke Sarawak. Tapi saya ngomong begitu kan di 2025. Waktu di 2008 itu, waktu di 2008 itu Ustadz pada level 7 sabar atau pada level 8 ridho? Saya berada di level 7 sabar. Pahit apa enggak pahit? Ke Malaysia gagal, ke Brunei gagal, ikut tes Jakarta gagal. Gagalnya itu bukan karena kita bodoh. Lulus kita seleksi berkas, lulus seleksi tes potensi akademik, lulus bahasa Arab. Orang tesis kita 300 halaman, Rijalul Muwatta wa Sahihain alladhina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. 3 profesor guru besar menyidang kita di Maroko, lulus kita. Pahit memang.
ketika takdir tak sesuai dengan harapan manusia. Apalah yang Ustadz lakukan ketika itu? Ya, saya jalani kepahitan ini dan saya tidak menyerah. Ada orang, manusia yang menguatkan saya. Siapa dia? Kawan, sahabat yang menolong saya, memasukkan saya ke Mazmur untuk mengajar, memasukkan saya ke kelas internasional untuk mengajar hadis, memasukkan saya ke kelas bahasa untuk mengajar bahasa Arab. Jadi ada teman-teman sejati. Kalau kita menang, kawan ketawa banyak. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan sabar pahit, kita punya teman sejati. Dan tentu saja orang paling dekat adalah ibu. Itu kalau di luar non Israel, di luar Israel bukan masuk dalam ajaran Yesus. Itu poinnya. Yesus itu untuk orang Israel, domba yang hilang dari umat Israel. Itu aja poinnya. Jadi ada lagi poinnya. Kalau begitu poinnya gini, yang ngaku-ngaku pengikut Yahudi atau Yesus itu siapa dia? Maka kita akan merujuk kepada Wahyu 2 nomor 9. Yesus itu kan orang Yahudi, jadi dia khusus untuk orang Yahudi, umat Israel lah. Loh, kok turun? Kok turun? Naik lagi ke mawar. Mana kamar? Udah keluar dia. Aduh, lebih baik kita hidupin musik dulu lah. Musik. Tes. Kita hidupin musik dulu ya, sambil menunggu hutannya naik ya.
tes tes tes. 5 ekor saya jambak. Mudah-mudahan ada yang nyangkut ya. Sekarang jam berapa? Itu kan, betul kan, Mbak? Betul. Mantap, masa awal. Lanjut, Dek, host. Silakan. Oke, baik. Oke, baik Bang Sandro. Terima kasih ya sudah berkunjung dan masuk komal saya berdiskusi dengan baik. Di sini tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki, apalagi menghina sesembahan. Karena di dalam Al-Quran kami dilarang. Janganlah kau hina sesembahan mereka. Itu ajaran Nabi Muhammad. Tidak boleh menghina sesembahan di luar Udah, Islam. terus apa yang mau kita bahas ini? Kita di sini bahas kepalanya langsung ya, Sandro. Apa maksudnya begini? Ketika manusia salah sembah Tuhan, sepakat atau tidak? Nggak masuk surga, masuk neraka. Sepakat atau tidak? Sekarang begini aja, kadang-kadang kan kita ini di Indonesia ini agama aja ada berapa yang diakui. Jadi kalau kita menilai seseorang, sebentar dulu, jangan langsung inilah. Kalau begini caranya, ini namanya bukan diskusi. Berarti cuma kamu aja yang gini benar. loh, gini loh Abang Da. Kalau diskusi itu begini Bang, apa yang ditanya dijawab baru dijelaskan. Jangan dijelaskan dulu, nanti jawabannya nggak tahu kita gitu. Makanya didengar dulu, ini dalam proses menjawab. Gini, saya kenapa seperti itu? Karena begini, saya diajarkan dari sekolah. Guru saya kalau bertanya dengan saya murid, Doni, 1 tambah 1 berapa Doni? Udah Saya gini bilang, aja. 1 Nggak tambah usah 1 jauh kali Bu, kalau itu 1 semua begini, paham enggak masalah begitu. itu. Kita langsung aja ke intinya. Karena Nah, makanya saya tanya gini, saya ulangi pertanyaan saya. Ketika manusia salah sembah Tuhan, saya bertanya, bagimu masuk neraka atau masuk surga? Selesai. Pilihannya 2. maka Neraka, Paman. sekarang gini, ya udah kamu bilang masuk neraka, tapi tunggu penjelasan saya dulu. Iya Kak, makanya jawab Enak. dulu. Makanya jawab dulu. Saya bilang Misalnya kan- kau bilang masuk surga, lalu kau bilang agama, lalu kau jelaskan gitu. Izin Bang Doni, izin. Begini aja Pak Sandro, Ya, izin. Dengerin, saya yang bertanya. Kalau saya atau Pak Sandro menyembah saya, waras enggak kira-kira itu? ngapain saya menyembah anak rimba? Waras enggak kira-kira? Yang enggak lah, ngapain aku nyembah kamu? Yang saya tanya ini pertanyaan. Anda turun, mau saya turunkan? Jelas Waras enggak lah. enggak kalau manusia menyembah manusia? Persoalan menyembah ini kita harus sepakati dulu menyembah. Anda dalam turun. seperti Anda apa. mau katanya intinya aja. Saya tidak peduli. Silakan turun. Yang mau nombak aku saya stop lagi. Udah kau bilang nggak ada yang Yang waras, ditanya mereka dijawab. besok. Makanya saya bilang ludah tambah lidah sama dengan longor. Kalian Orang mau ini nggak diajak ngerti diskusi diskusi, gimana, Ustaz mau Rimba? khotbah di sini, ya? Ustaz Rimba. Nggak ada itu. Mereka ini Ya. nggak ngerti diskusi atau kayak mana? Apa yang ditanya Memang nggak bisa jawab. paham. Nggak Astagfirullahaladzim. bisa jawab. Kan simpel pertanyaannya. Apakah manusia waras menyembah manusia? Tidak waras. Selesai. Baru berikutnya. Siapa yang menyembah manusia? Baru ada penjelasan berikutnya. Selamat. Jadi tidak perlu kita Bang Doni ya. Insya Allah kita akan tetap sama metodenya yang kita buat. Tidak perlu Oke, kita banyak-banyak Allahu cerita. Akbar. Subhanallah. Yang kamu Ya, pertanyaan, mantap Ustaz. Rimba. Saya tunggu. Apa pertanyaannya? Wajah kau keluarkan dulu bro. Ini masa kami suruh Tanya ngomong sama aja, tembok. saya akan jawab baik-baik. Santai aja. Mau baik-baik kau nggak mengikuti aturan turun kau. Apa yang baik orang nggak mengikuti aturan? Coba Bang Doni, ya. Mau baik-baik. Siapa yang dikatakan baik ketika tidak mengikuti aturan? Ya. Ketika aturan itu, diskusi itu harus ada berhadap-hadapan dua peserta diskusi. Jadi mau mengatakan dia baik sementara aturan tidak diikuti. Aturan dari mana itu mengatakan baik itu? Nggak penting-penting banget bagi Komal anak Doni, Satu Bang lagi Doni gini, begini. satu lagi gini. Kalau kalian masuk Komal Bang Doni sama Iya, Nak benar. Rimba, ya
Muncrat-mencret kalian berselema itu. Bukan Komal pencari popularitas Contohnya ini. sejak Ya. Kalau naik pakai pampers, sedia kenlap di bawah ya. Kalau nanti kececer kan bahaya. Ya, kita sapa dulu tamu. Selamat pagi atas nama akun Ronaldi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ustaz. Muslim? Muslim, Muslim. Kristen? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa yang mau disampaikan Abang dah? Silakan Abang dah. Ya mau disampaikan, hajar terus sampai kapok toten. Giling terus Ustaz, giling katanya Ustaz. Gua kasih tahu Bang hajar. Ronaldi, sediakan gilingan paling besar, biar cepat halus gilingannya. Iya, ya. Dan mendukung Pak Ustaz. Hajar. Masya Allah. Iya. Iya. Mereka kan udah tombak tadi akun yang pertama. Silakan Iya, tombak tidak. sampai capek, bengkak jempol kalian. Saya masih hidup. Iya. Emang saya penakut, mau dakwah cuman takut tombak apanya. Kalau ada muslim yang mau dakwah nggak berani mengatakan yang hak karena takut akunnya ditombak, berhenti jadi pendakwah, berhenti jadi mujahid. Ya, di sini bukan cari popularitas ya. Oke, terima kasih ya Bang Ronaldi Oke. atas waktunya. Salam kenal. Kita Ya. akan naikkan okten dulu. Bang Ronaldi. Oke. Nah, Syukron, assalamualaikum. sehat selalu, keluarga di sana. Ya, makasih Bang Ronald. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, coba teman-teman Bunda ya, Sahira. dimanapun kalian berada. Mau Yang berdakwah. mau diskusi naik. Nggak mau menyampaikan yang benar, takut akunnya di-report, berhenti mendakwah. Jadi artis TikTok saja. Iya, Mandi lumpur aja kan Ustaz, mandi lumpur. iya. Ya, ada pasien selanjutnya. Ustaz Rima kan masih mumet ya? Di sini kan? Masih dong. Mantan Panglima. Aduh, saya nggak bisa on cam ini punya saya ini. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bang Ajari Muslim. Muslim ayah. Oh ya. Kalau Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Allah. Jadi, Ya. terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamax. Pakai itu minyak tanah pun nggak apa-apa. Nggak. Kalau Pertamax terlalu tinggi. Bang Ajari sebelumnya akunnya apa? Atas nama apa akunnya? Ajari tetap. Ajari aku satu, ajari kemarin dua-duanya kena tombak itu. Ribut sama Omgi 3. Ya. Yang Muslim kalau yakin Bang Ajari aku ini sebagai pendakwah, ya sama-sama akan saya follow. Saya ajak Muslim yang lain. Mohon Ini di-follow ya, di-follow ini masih aja, baru ini. ya. Di-follow, tolong Saya di-follow akunnya ya. Pamekasan Madura. Nah, biarin Bang Ajari biar saya promosikan abang ya. Iya, iya. Baik, gas terus gas. Nggak usah kalau konten pakai minyak tanah aja bensinnya. Nggak usah pakai Pertamax. Terlalu tinggi kalau Pertamax. Kira kasih minyak jelantah Bang, biar mogok Izin sekalian. Bunda ya. Izin Bunda. Bang Doni semuanya ya. Bunda Iya, Malira, mohon doanya ya. Jangan Malam turun ya. dulu biar di follow saudara-saudara Muslim yang di bawah. Jangan turun dulu ya. Ini Bang Ajari Iya, aku termasuk kita juga apologet ya. Di follow dulu Udah ya. saya follow. Ya, silakan di follow dulu supaya dakwahnya nanti bukan bisa on cam apologet, terus. saya Silakan. Saya bukan apologet, tapi saya siap untuk mendukung sesuai dengan kemampuan kami dari para mujahid kami, ya kan, untuk menyampaikan kebenaran, ya kan. Amin. Jadi kami siap mendukung dari Madura, Pamekasan siap mendukung. Ya, mohon maaf saya koreksi sedikit. Siapapun dia yang namanya ikut mendukung itu dakwah itu termasuk apologet. Karena apologet itu artinya pembela. Jadi kalau Ya, Anda ya, sudah saya tap-tap terima layar, kasih, sudah terima polo-polo kasih. akunnya debat pendiskusi Muslim, Anda termasuk dari pala golongan apologet. Cuman bagiannya mungkin tap-tap layar, bagiannya mungkin sebagai follower. Silakan di polo-polo. Ya, apologet itu artinya pembela, ya.
Kami Ya baik teman-teman. Jangan turun dulu. wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Insyaallah. Amin. Insyaallah ya. Ya silakan Raka, ada yang disampaikan tadi Raka, silakan Raka. Oh Bang Ajari dari mana? Saya Pamekasan Bang Ajari dari Madura. mana? Dari Madura Dedek, dari Madura Dedek. Sama Pamekasan berarti, Bang. Madura, Bunda. Sama Bang, saya dari Hei. Bangkalan. Oh Pamekasan juga. Bangkalan. Oh saya Pamekasan Waru bos. Pantura. Masuk Pantura. Iya ya Haji Rosyid. Haji Rosyid mana nih? Ini orang minta naik lagi Ustaz. Mungkin kangen sama Ustaz nih. Silakan Ustaz. Ada tamu, bentar ya teman-teman. Silakan. Naik lagi. Ada keperluan apa dia? Kan saya sudah izinkan beliau ini untuk menanya. Justru kemarin dipermalukan tinggi mereka di situ semalu-malunya, gimana sih ya? Tanyalah kalau mau nanya apa, mau nanya apa? Seharusnya pakai etika lah bos. Ya justru saya beretika dong. Saya tadi udah di atas, kamu yang nggak beretika. Saya kan diturunkan. Ya, masuk lagi beretika lagi. Kan tidak semuanya sama. Silakan Pak Rimba. Saya tunggu pertanyaanmu. Anda Muslim apa Kristen? Tinggal menunggu. Kristen dong. Apa yang mau saya tanyakan sama kau? Ya, buka kameramu biar saya tanya. Masa saya bertanya sama hantu? Buka kameramu. Nanti kamu memang bisa kenal Tuhan. Memang Tuhan. Turun kau. Jangan kau mengotori komal ini. Jangan kayak kau akan kunaikkan lagi ya. Atas nama apa tadi Pesong nama kau udah Pesong. Atas nama Pesong kau. Ini anak apologet Muslim bingung mungkin melihat anak rimba Bang Doni, Bunda Saira ya. Apologet Muslim Islam ini mungkin bingung ya. Anak rimba nggak ada basa-basi sama Bang Doni sama Bunda Saira ya. Kami bukan mau jadi artis TikTok ya. Kami bukan mau jadi artis TikTok. Jadi memberikan contoh sebuah sikap ya, sebuah sikap. Ketika membuat aturan, ya itulah aturan jalankan, gitu kan? Jangan gara-gara seseorang kita jadi merubah aturan. Nggak bisa begitu. Bukan begitu, Bang Doni begini. Bang Doni buat aturan misalnya harus on. Saya biasa di komal saya buat aturan harus on cam. Lalu dia bilang, saya nggak menghujat, saya ini. Apakah kita gara-gara dia nggak mau on cam mengubah aturan kita? Coba, mikir kita sebagai Islam yang harus istiqomah idealisme. Allah lebih suka kepada orang-orang yang idealis daripada orang yang hanya berbuat baik supaya dipuji-puji orang, anak apologet Islam. Enggak. Allah itu sangat kagum kepada orang yang istiqomah, teguh pada pendirian, tetap pada aturan yang sudah dianggap benar, daripada hanya sosok toleransi. Enggak apa-apalah, enggak menghujat dia. Enggak begitu. Allah sangat bencilah yuhibbu kepada orang-orang yang pelin-pelan melanggar aturannya sendiri hanya gara-gara seseorang supaya dilihat baik, ada toleransinya. Enggak ada begitu. Tombak aja akun saya. Emang gua pikirin. Mantap Ustaz. Ustaz, satu tumbang akunnya tumbuh 1000. Ada. Jadi gini ya saudara-saudaraku ya. Ini Ntar dulu dong. Ntar. Iya bentar. Sabar dulu. Akun saya 4 sudah fight nih. Jadi tumbang 1 nongol lagi. Udah 4 nih, udah hidup semua nih. Jadi kita bantai terus. Oke. Jadi saya mau praktek karena oten sedikit. Ketika oten ini masuk rumah orang, caranya seperti ini. Tunggu ya. Nampak? Oten seperti ini kalau masuk rumah orang. Nih, masuk rumah orang seperti ini. Nampak Kak? Ini oten macam ini. Kayak maling kayak gini, kayak orang curi-curi loh. Makanya ditanya. Aduh ya Allah ya Karim, apa salahnya? Masa memasuki rumah orang kayak gini nih, tutup muka nih. Gimana orang mau kenal tuan rumah? Kayak ninja jam 3 malam. Kayak ninja jam 3 malam. Nyatroni rumah warga. Betul. Jadi sebenarnya ini Bang Doni, saya baru nyampe dari tempat bencana itu. Saya langsung ke sana kemarin.
Masih capek saya lihat di situ. Waduh ya Allah, kalau Allah itu marah itu mudah-mudahan peringatan. Rumah-rumah di situ saya pikir itu pemukiman itu saya pikir sawah yang luas. Ternyata saya tanya di situ, ini pemukiman semua rata dibikin Allah. Rata. Saya baru dari sana. Iya, tadi malam saya pulang. Jam berapa itu saya sampai rumah itu. Nah, jadi saya lihat inilah gara-gara dosa dan maksiat manusia yang jauh dari Allah, ya. Ketika Allah memberikan peringatan, ya, maka segera kita bertaubat, ya. Segera kembali dekatkan diri kepada Allah, ya. Nah, kita buka TikTok ini harusnya berbarengan dengan juga buka kitab kita suci Al-Quran, ya. Karena di Al-Quran itu sudah dikonfirmasikan semua. Kalau kita semakin jauh dari Allah, hanya mencari nama supaya kita terkenal bisa dihitung dengan jari, itu tidak disukai Allah, ya. Jadi saya perhatikan, makanya buka Komal Apologet Islam mulai dengan bismillah. Nggak perlu kita mengatakan jangan diturunkan anak rimba, sekarang oten langka, berhenti kau jadi pendakwah, ya. Baguslah oten itu langka, ya. Mantap. Berarti udah ini kadang-kadang saya lihat Komal, kalau saya turunkan jangan diturunkan anak rimba, oten udah mulai punah. Memang harus dipunahkan musuh-musuh Allah itu. Kita harus jadi teroris untuk meneror musuh-musuh Allah. Nggak usah sungkan-sungkan bicara. Ini gara-gara takut sama TikTok. Emang TikTok ini penguasa dirimu? Kagak. Ada fasilitas ilmunya dari Allah. Gunakan. Ini kadang-kadang ada komal-komal. Saya suruh turunkan. Jangan diturunkan. Malah muslimnya yang diturunkan. Hati-hati kita ini. Saya mulai kelas ini. Pesong itu berarti. Bang, ini saya turun dulu ya, makasih Bang. Yo, oke Bang Raka. Assalamualaikum. Raka. Salam. Ya teman-teman yang mau diskusi silakan naik. Yang mau waras ya, terutama saudara-saudara kita yang masih salah sembah Tuhan. Mumpung masih hidup, gunakan di sisa waktu kalian bermuhasabah diri agar terhindar dari penyesatan doktrin Paulus. Kalian pelajarilah itu Paulus itu. Kalian akan berpikir ulang untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yang waras sos. Nah inilah makanya aku naikkan orang-orang yang pesong. Kan di bawah lagi ada yang pesong nih, taping-taping, menghina Islam. Naik kalian biar waras, biar berhenti menghina. Orang yang waras itu minimal nggak menghina Nabi Muhammad. Kalau sehat akalnya, berpikir positif, hatinya baik, yang keluar dari lisannya pun baik, kan gitu. Kalau pesong gimana? Apa nggak ajarannya menghina terus? Kan begitu. Katanya ajaran kasih, kok naik Komal kesurupan hina Nabi Muhammad. Itu dari mana itu ceritanya? Aduh, kacau. Slogan aja ya kan Ustaz, slogan aja ajaran kasih. Tapi faktanya kasih hina kami Nabi Muhammad gitu. Jadi begini host. Ya, memang aneh. Giliran menyampaikan bahwa Yesus itu bersujud, Yesus berdoa, dia ditolak sama dia, ditolak. Bang, dulu saya ada 2 data saya baca Bang. Kalau saya baca data itu saya menangis Bang. Di Matius 26 nomor 39, bacalah situ ya bahwa Yesus ini sujud. Iya, lagi satu di mana ya? Saya lupa itu. Coba Abang baca. Lukas 6:12. Lagi satu Yesus ada lagi Bang. Lagi satu Bang. Markus 1:35. Yesus sholat subuh di Bait Allah. Lupa Bang. Yesus nangis, minta doa di Ibrani 5:7. Dia dikatakan sebagai anak soleh. Ya, saya menangis. Ya baik. Kenapa saya? Bunda, ada tamu pula nih Bunda. Ya, silakan. Sapa dulu lah ya. Ya, selamat pagi. Atas nama akun Hurlele, buru ikan lele. Lega le. Le, pagi le. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam kenal ya. Dari hostnya ya. Salam kenal Pak. Sehat Bang Kulele. Bang Kulele sehat.
Ya, saya sehat, puji Tuhanku, Allahku Yesus Kristus. Silakan kalau mau diskusi dengan Gurunda ini, ada Gurunda anak Rimba ini. Silakan, mau bertanya apa sama beliau, monggo. Ini Gurunda ini anak Rimba ya? Ya, jadi buka-buka kameramu baru ngomong. Kau telah menghujat Islam. Kau bilang Yesus Allahku. Sementara Allah itu bukan manusia dan Allah itu sembahan Islam. Apa kalian tidak sadar itu? Pak, anak Yesus Rimba. itu Allahku, kalian bilang. Buka kameramu. Tiap hari kalian menghujat Islam. Rimba ini kejang-kejang sekali. Allah itu ehad. Turun kau. Ini saya sampaikan kepada muslim ya. Apakah muslim tidak sadar? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ehad. Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Mereka menghina setiap hari. Apa layak di telinga kita itu? Ini yang perlu diberantas, ya. Betul Ustaz. Makanya saya nggak berani berkata anak Allah, nggak berani saya. Coba kalian pikir itu. Karena saya ini masih takut di TikTok. Seperti itu Ustaz. Hampir-hampir langit dan gunung itu pecah mendengar omongan jahil manusia seperti itu. Saya nggak berani. Yesus itu Allah itu Yesus itu sendiri katanya. Apa kita ndak apa? Setiap hari kita membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba orang itu mengatakan Yesus itu Allah sendiri. Allah itu ialah Yesus. Allah itu punya anak. Apakah mereka toleransi namanya itu? Ini kadang-kadang apologet yang ada di TikTok ini takut komalnya di banned, takut komalnya di ini. Jangankan akunnya ditombak mati, kita pun mau mati. Emang kita ini apa ini? Nggak bisa lagi lembut-lembut berdakwah. Nggak bisa lembut-lembut. Jadi ini kadang-kadang apologet muslim ini juga sudah nggak ada toleransi, masih dipelihara di situ di komal-komalnya oten-oten seperti itu. Habisi terus serang biar mereka capek main TikTok supaya kita jangan lagi capek berdakwah di TikTok ini. Jadi aneh-aneh aja. Saya agak keras sedikit ini Bunda Saira, Bang Doni ya. Mantap Ustaz, gas. Ustaz, biasa kita 3 orang itu sudah kompak kita ini Ustaz. Tenang aja, sabar. Kita Ustaz di lapangan memang seperti itu jiwanya. Enggak, kalau saya ngomong Bunda Saira, memang saya suka menyinggung orang. Sekali tendang harus 2-3 kena itu. Kalau orang nggak tersinggung ketika saya bicara, saya percuma bicara. Saya itu harus bicara itu harus ada yang tersinggung. Kalau nggak tersinggung berarti saya menganggap 2 kemungkinan. Apa? Pertama dia gila, yang kedua dia berjiwa kriminal. Iya. Jadi kalau orang kita bicara tidak tersinggung, 2 kemungkinan. Yang pertama dia gila, yang kedua dia berjiwa kriminal. Karena orang berjiwa kriminal jiwanya kasar, tidak tersinggung. Yang kedua orang gila. Apapun dibilang kepada dia tidak peduli itu. Makanya kita setiap bicara usahakan orang tersinggung. Nah, ini prinsip anak rimba. Nah, begitu. Ini bukan hukum rimba ya. Prinsip anak rimba. Gitu. Alhamdulillah, supaya saklar akal sehatnya on nih kan Ustaz. Karena kalau nggak dijedotkan dulu isi kepalanya nggak sadar-sadar ya kan gitu. Iya. Mana mau diskusi kalau akal sehatnya belum ada, kan begitu. Jadi kadang-kadang perlu terapi itu, terapi kejut. Kabur mereka, tadi 100 lebih, anak rimba masuk tuh 68. Biarin aja, supaya mereka berhenti main TikTok kapir-kapir ini. Mantap, gas terus Ustaz. Nggak butuh kita Ustaz, nggak butuh penonton walaupun 1-2 orang. Kalau nggak ada penonton, ini kita rungkat. Ngapain kita butuh penonton yang banyak? Rupiah, ini dia teman-teman ya, aku potong dulu bentar. Sisa semuanya. Ya, jadi sisa uang nih Tante Mi kocok nih. Dia itu memang seperti itu loh Dek, seperti itulah abangku. Pahami, mau gimana saya bilang ya, masa kita harus, ya begitulah. Ini ujungnya saya bilang gitu. Masa kita harus, ya begitulah. Makanya kami itu biarkan aja, up, dia naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Raji? Tahu nggak bunda? Tahu nggak bunda? Tahu nggak bunda?
Gimana ya? Seperti orang yang memang dia tuh butuh perhatian. Dari mana dia dapat perhatian? Ya dari kita, walaupun kata-kata dia kadang ada yang menyakitkan. Kadang dia mengadu domba. Tapi saya menganggap, ya gimana lah. Anak-anak, orang ada kurang-kurangnya. Ada stres-stresnya. Jadi jahat saya kan menilai dia. Tapi bagaimanapun, saya tidak pernah mau menganggap sesuatu itu dari dia, itu menjadi serius. Tidak. Udahlah. Saya juga pernah diacak-acak kok sama dia. Dengan Bang Wan, tapi ya udahlah gitu. Jadi tidak usah lagi diangkat berita ini ya. Memang begitu kelakuannya. Masuk ke room sana, nanti ke rumah mamamu dia cerita, masuk room sini dia cerita, masuk ke room situ dia cerita. Kami saja, cuman dia tipenya kalau saya lihat nih, ada buruk pun cerita kita, kalau kita masih menerima dia, kita akan menganggap seperti ternyata tidak ada apanya gitu loh. Ternyata tidak ada apanya. Jadi diapakan aja adikku ya, disabarkan aja, biarkan aja begitu. Kalau dia datang tegur baik. Tapi gini, dia memang harus dikasih tahu bahwasannya jangan keterlaluan gitu. Jangan keterlaluan. Kita bisa juga toleransi, tapi jangan ada lagi nih yang lain-lain lagi gitu. Stop ya di sini gitu. Jangan di sana kau ribut lagi, di sini kau ribut lagi gitu. Berapa banyak orang yang kau apain gitu. Jangan istilahnya gila-gila dia aja gitu kan. Kita juga bisa gila gitu. Mama, dia ada ke mama. Oke gitu, nggak pernah ngejar-ngejar ras, ngejar-ngejar ras, jadi simpan semua fotonya ras resmi. Waduh, memang hebat kok itu. Aduh, framing. Nanti aku tanyakan sama Rasmi, ada yang selalu cinta mati sama kamu Rasmi, kenapa kau tolak dia gitu loh. Cinta mati dia selalu bertanya-tanya sama saya, katanya cintanya ditolak. Tolonglah terima dia, jangan kau sakit hati gitu loh. Framing macam ni. Jadi sekarang udah cerai atau gimana sih? Dan adanya teman-teman, sebagian teman-teman juga yang ada di Komal ini atau yang di bawah, ya mungkin juga ada terkadang ada sedikit kesal ya, agak sedikit marah mungkin ketika dia mendengarkan gurunya direndahkan atau dianggap sepele atau mungkin dimaki. Kemudian mereka secara spontanitas membalas dengan typingan atau membalas dengan ucapan. Ini hal yang wajar. Yohanes 10:27. Itu tidak mengenal gitu. Tidak mengenal karena domba-dombanya ini percaya Yesus adalah utusan, sedangkan Kristen percaya Yesus Tuhan. Maka kalian diusir oleh Yesus. Mau minta lagi dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Dengar Yul ya. Nah ini ya nih. Boleh. Boleh. Ya oke. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka ini siapa? Mereka ini orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Mereka ini siapa? Orang-orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, mengusir tuyul dalam nama Yesus. Mereka ini siapa? Orang-orang yang melakukan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Paham sampai sini? Sudah belum?
Silakan. Jangan kejang-kejang, santai-santai aja Pak. Saya Ya mau kejang-kejang aku, Pak. dengar. Iya, iya. Saya mau Bapak baca tentang menurut judul yang di layar ini bahwa Yesus tidak mengenal orang Kristen. Ini kau baca Matius 7:22 sampai 23. Itu tentang hal pengajaran sesat. Dia menuhankan Yesus ini siapa yang mengajarkan? Dulu. Oh, dengar dulu. Di sini saya bacakan lagi. Kamu Nah, inilah kamu sesat, tanda-tanda. kata Yesus. Artinya apa? Kamu goblok. Makanya Kok goblok? sebentar Pak Dalbo. Saya marah loh. Gini. Satu kalimat saja, sebentar. Dengarkan dulu Kamu tuh. panik. Aku marah loh kalau ada Kristen mengatakan Bible ini goblok. Marah aku. Ya jangan mengatakan Bible goblok, Bang. Nggak boleh. Masa Bible-nya dikatakan goblok? Aduh, Nah, gimana? saya kan baca Bible. Aku Iya, marah makanya loh kamu kalau ada goblok, Kristen Kak. mengatakan Sebentar, Bible sebentar. ini adalah Bisa buku nggak beri goblok. aku waktu? Boleh. Tapi janganlah Oke, mengatakan Bible oke. ini buku goblok. Nggak boleh lah. Tadi saya yang bilang kamu yang goblok. Saya baca apa Artinya yang saya baca. gini, sebentar. Iya, yang saya baca apa? Oke, sebentar. Kau jawab dulu lah. Yang aku baca apa? Oke, makanya tadi saya. Kau jawab dulu lah yang aku baca apa. Aduh, gini. Aduh, Orang Pak. Kamu Islam. belum ditusbol, kau main adu-aduan. Tuh jawab Ini dulu orang yang Islam. aku baca Kalau itu mau apa? dijawab itu kejam. Iya, apa yang aku baca? Gimana ini? Bible bukan? Yang aku Oke, baca tadi. Coba di Saya tanya Yohanes deh, 10 yang aku ayat baca yang itu, ke-27. yang aku baca itu Bible bukan? Saya tanya dulu dah. Yang aku baca itu Bible bukan? Di mana tertulis Yesus tidak? Bukan di mana saya tanya. Yang aku baca itu Bible bukan? Mute kan? Iya, dijawablah yang aku baca tadi itu Bible bukan? Makanya kata Yesus Iya, Kristus, kamu jangan Tuhan makanya yang aku tanya, yang aku kamu baca ini sesat. Bible bukan? Artinya kamu sudah disesatkan gua hero. Artinya begitu. Apa hubungannya gua hero? Yang menyesatkan Paulus, Oke, sekarang saya nabiku yang tanya disalahkan. kamu Gimana Islam? sih? Yang aku tanya, saudara, yang aku baca Kamu tadi tidak itu Bible disesatkan. bukan? Bisa aku tanya? Iya, enggak perlu bertanya, Bang. Perlu. Saya hanya Anda tidak bertanya di sini. Dan Anda di sini bukan menjawab juga. Aku hanya mendamaikan Kristen dengan Bible, Bang. Nah, aku tanya. Ini baru aku tanya. Yang aku baca itu Bible bukan? Tanya ya. Ya, aku jawab dulu. Yang aku baca itu Bible bukan, Bang? Oke, terima kasih ya. Tidak menjawab. Kenapa terima kasih? Kau terima kasih sama pendeta. Jangan tetapi kepadaku. Jangan kepadaku. Saya tanya dulu. Kalau Yesus mengenal Kristen, pakai dalil coba. Pakai dalil coba. Kalau Yesus mengenal Kristen. Yang mentuhankan Yesus dikenal oleh Yesus, dalilnya mana? Lari tuyulnya. Kayaknya saya nggak mau diskusi dia yang begitu, nggak tahu. Saya rasa itu dari ODGJ itu. Semuanya OGDJ. Pendeta juga kucil. Bagaimana jemaatnya? Beda Yesus tidak mengenal Kristen. Kan Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan. Dengan judul perikop ini mengatakan hal pengajaran yang sesat. Artinya ketika ada orang memanggil Yesus Tuhan, itu adalah sesat. Tentu jelas. Makanya Pada nggak mau waktu diskusi itulah saya. aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Dan selanjutnya. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu ini, itu tadi. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak dikenal oleh Yesus. Dianggap pencopet. Sekali lagi, pamparin. Ya makanya saya nggak mau, udah ketahui saya itu nanya aja salah, apalagi mau diskusi, udah tahu bisa diukur, ini nggak bisa diskusi, makanya nggak mau, mending serahin sama. Ya lanjut lagi, pancing emosi lagi, pancing emosi. Jadi ya begini ya, jadi
harus kita pahami di sini, Kristos itu adalah istilah Yunani. Kristos, Kristen berasal dari bahasa Yunani itu Kristos. Ya. Itu bahasa Yunani, Kristos. Yang juga bisa disangka merupakan terjemahan dari kata Ibrani, Mesia. Ya. Jadi itu ya, kalau bahasa Ibrani itu Mesia, ya, yang berarti orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi, manusia yang diurapi, atau yang ditasbihkan, atau yang disucikan. Kenapa disucikan? Menurut tradisi Yahudi itu sebagai persyaratan untuk bisa menjadi rabi, guru, pengajar di bait suci, bait Allah. Itu persyaratannya harus ditasbihkan. Masa sih Tuhan ditasbihkan, sementara Tuhannya kan maha suci? Masa Tuhan mentasbihkan Tuhan? Ini kalau lagi bicara analogi, ya. Nah gitu ya, bicara analogi. Mana mungkin Tuhan mentasbihkan Tuhan? Tuhan dikatakan maha suci kok ditasbihkan oleh manusia, misalkan. Kalau begitu ya tidak masuk analogi kita secara berpikir secara sehat. Kalau bicara teologi, ya kalau teologi ya kan rabi itu harus ditasbihkan. Untuk apa itu? Jadi persyaratan sebagai guru di bait suci. Memang begitu dari sejadi. Bahkan dikatakan itu Yesus menikah kena rabi. Dan rabi itu harus menikah menurut tradisi orang Yahudi. Nggak boleh jadi guru di bait suci kalau tidak menikah. Menurut yang saya pahami. Tapi kalian membantah. Itulah. Jadi sementara Yesus adalah Yesus ini ya, yang mulanya bernama Iso, Yeshua HaMashiach, itu asal mula nama daripada Yesus itu ya, karena Yesus ini kan dari Israel yang berbahasa Ibrani ya, bukan Yesus, karena di Inggris itu tidak ada nama Yesus waktu itu di Israel ya. Jadi bagaimana mungkin Yesus mengajarkan kekristenan yang notabene bukan istilah bahasanya, itu dari bahasa Ibrani. Sementara yang saya pahami, Bible itu ya dari rujukan terjemahan dari Ibrani, ya, Bible itu dari Septuaginta ya, yang menerjemahkan itu dari terjemah apa ya, bahasa asli Ibrani terjemahan ke bahasa Yunani, itu Septuaginta. Sementara asli Yesus itu yang dinamakan Iso atau Yeshua HaMashiach berbahasa Ibrani, asal apa ya, kemudian terlahir sebagai orang Yahudi. Kenapa dikatakan ya melahirkan kan Bunda Maria itu kan, yang kalau katakan Maria, Siti Maryam, itu agama Yahudi. Kan begitu. Itu aja sih, Bandalbo. Jadi kalian salah memahami. Kalau merujuk kepada Yunani, tentu juga kalian salah persepsi. Kalau menurut saya Yunani ini udah benar dalam istilahnya, tapi sekalian salah mempersepsikan gitu loh. Dikatakan Mesias Tuhan. Padahal Mesias itu kan kalau kita bahasakan Nabi, ya, Nabi Mesias itu kalau dari bahasa kalau kita bahasa Al-Quran Mesias, maka dikatakan Yeshua HaMashiach, kalau dikatakan Mesias itu kan Nabi, atau Rabi kalau istilahnya bahasa Yahudi. Kalau Islam kita Nabi, nah, gitu kan? Jadi kenapa sampai bisa berubah menjadi Tuhan ini loh? Nah, kita merujuk ke Yunani juga mereka mengatakan dia itu Nabi, Rabi, Mesia. Kenapa Kristen ini mengatakan Tuhan? Ya kan gitu kan? Kalau kita merujuk ke apa ya di Yohanes berapa itu 13 ya Tuhan itu sudah berganti itu. Jadi kata Tuhan berganti Tuhan. Kalau kita lihat dari original teksnya asli, itu sebenarnya Tuhan, ya, God ya, atau apa ya? Apa sih istilahnya? Bahasa Inggrisnya, Bunda Mila? Nah itu ya. Begitu. Jadi kalian ini sebenarnya harus lebih banyak belajar lah, ya. Belajar, mengulik-ngulik Bible, jangan cuma diketekin, supaya kalian bisa paham. Mungkin saja kalian paham, tapi ya namanya doktrin ya, ajaran bapak gereja, nggak pernah mengajarkan ajaran yang sebenarnya dibawa oleh Yesus itu. Bahkan nggak pernah, bukan jarang, bahkan mungkin saya bisa katakan nggak pernah kalian disampaikan ajaran Yesus yang sebenarnya. Cuman yang paling dibahas itu ya Yohanes 1:1, ya 14, paling banyak itu. Yesus adalah firman, ya, itu aja. Padahal kalau kita pahami, Yesus bukanlah firman, melainkan Yesus berasal dari firman.
Bukan firman itu Yesus. Dikatakan Tuhan juga Yesus, Allah juga Yesus, karena berasal dari firman. Bukan. Karena di dalam Bible tidak pernah dikatakan Allah menjadi manusia. Enggak pernah. Dikatakan perkataan. Siapa yang berkata-kata? Menurut Yesus yang berkata itu ya gaib, yang enggak kelihatan yang berkata-kata itu kan. Begitu. Yang berkata-kata ini, yang penerima wahyu ini, firman ini yang nampak kelihatan. Nah itulah makanya kita bisa membedakan antara Allah dengan firman. Bedakan antara Allah dengan firman, nggak sama itu. Ketika Allah berkata-kata maka berfirman Allah dengan bukan dengan bekerja seperti manusia, bikin kursi, bikin meja, bikin enggak seperti itu nampak gitu ya. Apakah manusia bisa jadi kursi? Kalau kita analogikan lagi, itu nggak bisa. Ya kalau Allah nggak nampak penciptaannya gitu loh, cuma bisa berkata-kata kun, maka jadilah ciptaan Allah. Cuman bekerja itu dengan berkata-kata aja, nggak seperti manusia berproses, bikin kursi ada paku, ada palu, pun diketok, maka jadilah itu. Nggak seperti itu. Pemahaman kitab Islam memahami cipta Allah itu, saudaraku Kristen ya, dan begitu. Kemudian hakikat Tuhan Allah itu berbeda. Hakikat Tuhan atau Allah itu dikatakan non material, ya, tidak mempunyai jasad, ya, seperti manusia. Karena jasad manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah itu siapa yang ciptakan? Bumi itu siapa yang ciptain? Dari tanah itu ya Allah. Makanya dikatakan manusia itu material, karena manusia itu diciptakan dari tanah. Berasal dari bumi. Bumi ciptaan dari siapa? Allah. Makanya dikatakan manusia terikat dengan ciptaan Allah yang lain. Seperti ciptaan ya, Allah itu tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Itu terikat itu manusia. Kalau nggak makan dari tumbuhan hewan mati. Mati mana? Secara analogi ya. Ini secara analogi nih. Secara akal sehat. Mati manusia kalau nggak makan. Makan dari mana? Juga ciptaan dari Allah. Nah, gitu. Allah nggak begitu. Allah nggak dilihat, maha gaib. Bagaimana bisa kita melihat proses Allah bekerja kalau Allah maha gaib? Bisa nggak kita lihat Allah? Kita aja dalam rahim kandungan ibu tuh nggak tahu, kita nggak ingat bagaimana kita terbentuknya. Orang pun nggak tahu bagaimana proses terbentuknya. Jangankan ingin mengetahui Allah wujudnya. Nah, gitu. Yang kita bisa ketahui adalah apa? Ciptaannya. Terutama kita manusia ini. Mengenal diri sendiri berarti kita sudah mengenal Allah. Karena kenapa? Ya kita harus tahu dari mana kita asalnya, mau kemana kita entar. Kenapa kita ada di dunia ini? Kok ujung-ujung ada? Nggak mungkin nggak ada yang ciptain. Masa manusia yang ciptain? Manusia cipta manusia? Ya nggak masuk akal. Itu kita bicara analogi lagi nih. Secara konsep teologi, ya tentulah ya. Dikatakan di situ ketika Allah mengutus malaikat Jibril. Ini teologi ya. Terus apa penyampaian Allah kepada mereka Gabriel? Wahai Gabriel, kau temui itu Bunda Maria di Galilea sana tuh. Sampaikan kepada dia bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan beri nama Yesus ya. Ini menurut Bible, tapi ya ini menurut Bible ya. Kemudian apa jawaban Bunda Maria? Ya aku ini hamba Tuhan ya. Saya ikuti apa perkataanmu. Itu kata aku ini hamba Tuhan, kata Bunda Maria. Saya mengikuti perkataanmu malaikat Gabriel. Kan begitu. Mewakili, baik Gabriel ini mewakili Tuhan atau Allah. Bukan Allah turun-turun sendiri kemudian masuk ke rahim Bunda Maria. Gimana ceritanya? Padahal sudah nyata-nyata dikatakan malaikat sebagai perantara. Dikatakan Roh Kudus masuk ke dalam buduh. Gimana? Kalau dikatakan kita bisa menghujat lagi kalian tuh kalau begitu. Ya, nggak boleh saya katakan seperti itu karena nggak enak kelihatannya, gitu ya, kedengarannya. Apa boleh dikatakan Roh Kudus yang menghamili Bunda Maria? Ya nggak bisa. Bang Farid itu belum paham lagi. Harus dibaptis dulu baru paham. Itu bilang Oten. Oh gitu ya. Lanjut. Ya kita bicara teologi dikomparasi ke analogi. Itu nggak bisa ketemu. Analoginya
Tentunya kalau bicara teologi banyak kontradiksi Bible, ya. Isinya itu saling kontradiksi, isi ayatnya saling kontradiksi. Kalau bicara analogi, ya, secara teologi, secara analogi, waduh, udah dikasih lurus malah mereka bengkokkan gitu loh, ya. Selalu bengkok-bengkok, enggak begini, enggak begitu, begini. Padahal itu sudah dijelasin dalam Bible, dikomparasi teologi konsep teologi dengan analogi itu dikomparasi, ditemukan gitu loh. Tapi tetap aja menolak Bang Haji. Gimana ceritanya? Apa dikatakan dia pengikut Yesus ketika menolak ajaran Yesus, perkataan Yesus? Enggak bisa. Itu kategori bukan pengikut Yesus, melainkan pengikut Ulus. Karena Ulus yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, sesembahan, bukan Yesus itu sendiri. Gitu. Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan Tuhan sementara Yesus diutus untuk kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu pada umumnya beragama Yahudi. Yahudi tidak paham tentang konteks Trinitas atau konteks doktrin penebusan, nggak tahu mereka itu, maka menolak. Jangankan Yahudi, para nabi aja, mulai dari Adam, tipe pertama manusia sampai para nabi suci, sampai kepada rasul utusan Allah itu, tidak terkecuali Yesus itu tidak tahu, itu tidak mengenal. Yang mana ajaran Trinitas nggak tahu, apalagi tambah lagi plus penebusan dosa nggak tahu itu, nggak paham. Kemudian ada ujung orang datang yang sok tahu, yang sok paham, kemudian mengganti ajaran asli Yesus yang murni, diganti. Kenapa nggak mau terikat dengan aturan Allah? Mau bebas gitu, apa kata Badal, bebas, merdeka, ngapain ikut itu yang kayak gitu? Penuh ikatan. Itu hukum Taurat aja itu dulu luar biasa beratnya menurut mereka. Ngapain ikut hukum Taurat itu? Banyak macam aturan gitu di situ. Nggak boleh makan haram. Halal jadi haram, ya. Nggak bisa nggak boleh harus disunatkan, ya. Nggak mau mereka. Ngapain? Ya itu aja Petrus itu kan pernah ditegur oleh Paulus. Woi Petrus, ngapain kamu nggak mau duduk bersama orang mereka, orang-orang dunia Yahudi, nggak mau duduk sebangku, semeja, bahkan bersama? Apa kata Paulus? Ngapain saya duduk mereka orang yang tidak sepaham dengan saya, dengan guru kita Yesus, ya. Mereka nggak disunat, mereka makan haram. Ngapain saya mau gabung sama mereka, kata Petrus. Nah itu makanya di situ perselisihan antara pengikut asli Yesus dengan Paulus. Ini Paulus juga ingin masuk dalam deretan murid Yesus, padahal mereka ditolak oleh murid-murid Yesus yang asli. Ngapain kamu mau masuk dalam jajaran murid guru kami? Kamu nggak masuk karena kamu bukan berpatokan kepada ajaran guru kami Yesus. Kamu ajaran Roma, ajaran orang luar daripada Yahudi. Nah, karena kita kepahami bahwa murid-murid Yesus itu orang Hawariun, sudah jelaskan di Al-Quran. Murid Yesus itu orang Hawariun. Apa pertanyaan Yesus kepada orang Hawariun? Siapa nanti yang kelak menjaga agama Allah ini? Kata Yesus kepada muridnya orang Hawariun. Apa kata orang Hawariun? Ya kamilah guru yang menjaga dan kami beriman kepada Allah. Kita kata orang Hawariun. Kata orang murid Al-Quran gitu ya. Jadi bagaimana ceritanya? Enggak nyambung lah itu ya. Nyambung saudara. Jadi saya bisa katakan, sebenarnya katakan bahwa ini Paulus bawa ajaran apa? Apakah ajaran misterius gitu loh? Ya, boleh saya katakan misterius karena kenapa? Sama sekali tidak bersumber dari Yesus, ya. Tadi katakan Yesus turun kedua kalinya. Yesus ini berapa kali turun? Belum lagi turun ke dunia makan ikan goreng bersama murid-muridnya, itu udah turun lagi tuh pertama kali. Kemudian Paulus mengatakan ketemu Yesus turun lagi tuh. Udah berapa kali? Padahal dikatakan di dalam Bible akan turun kedua kalinya. Al-Quran juga menjelaskan turun kedua kalinya. Turun sebagai wujud manusia, anak manusia, bukan wujud Tuhan. Baca dalam Bible tuh. Turun wujud manusia, bukan turun wujud Tuhan. Nah, itu harus kita belajar, saudaraku. Dan ya cukup dulu Bandal Bos. Sekian. Silakan yang Kristen mau naik, keren. Kita diskusi baik-baik. Pakai ilmu, ya.
Pakai dalil, pakai data, jangan congor. Kalau congor bukan ilmu namanya, ngigau. Kerasukan setan namanya iblis tuh ya, atau cacing kepanasan. Di atas jangan pakai marah-marah ya, dan menghujat. Ketika nggak bisa menjawab, menghujat bawaannya. Ini kekurangan kalian ya. Diajak diskusi baik-baik malah menghujat. Gitu ya. Di sini kami teman-teman saudara-saudara kami Muslim nggak ada pernah menghujat, nggak pernah, karena kita selalu berasal kepada Bible, ayat Bible. Nggak pernah kami menghujat, nggak pernah asumsi ya. Selalu merujuk kepada Bible, merujuk kepada ajaran Paulus. Kita nggak pernah asumsi. Merujuk kepada ajaran Yesus, kita nggak pernah asumsi ya. Lurus. Tapi kalian yang membengkokkan. Makanya Bandolo bilang, kami berusaha untuk mendamaikan Anda dengan Bible, tapi Anda nggak mau berdamai. Berkeras ya, bebal, karena memang mau merdeka. Mungkin Anda paham ya, paham tahu, tapi mengabaikan, pura nggak tahu, nggak paham. Kenapa nggak mau menerima kebenaran? Pingin bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadaku pakar biografi. Gimana kabarnya Pak? Bang Farid, ini hotel nyamar Gaskan aja Bang Farid. Ya silakan dibantu saya Bang, terapi saudaraku, adindaku, bantu saya. Sudah dari tadi saya ini ngoceh-ngoceh saudaraku. Iya, Ayolah. saya dari tadi juga buka komal di situ kan. Ya lumayan sih rewardnya tadi ada lebih 200 juga ya. Ada saudara kita Kristen. Beberapa di situ kita berhasil terapi alhamdulillah ya dengan rahmatnya Allah kan gitu. Tetap semangat ya, adindaku ya, terapi ya saudaraku ya. Tetap semangat ya. Dakwah terus, jangan sampai Gini. Kalau panggil hotel itu jangan saudara, saudari. Hotel. Aduh, bagaimana ini saudari kita Kristen ya? Kalau nggak paham Bang terapi ya, dikasih paham masih tetap bebal. Gimana ini, saudaraku? Nah itu dia Bang Farid. Sebenarnya kan itu ya seperti di Kisah Para Rasul 17-18, di situ diksinya Paulus ini dikatakan sebagai sosok si pembual yang mengajarkan dewa-dewa asing. Jadi memang jelaslah kiranya si Paulus ini adalah si pembual. Dalam keterangan Bible-nya kan banyak gitu. Ya ini juga tadi yang saya diskusikan kepada Karesteng Laknatullah alaihi. Kalau sekiranya ini Paulus adalah sosok yang tidak pendusta seperti dengan narasinya di Filipi 1:18, ya kan? Tentu kita dapat menemui hal-hal baik yang dinyatakan oleh Paulus. Tapi ternyata Paulus ini kebanyakan hanya mengklaim sepihak ya atas ucapannya. Ada data yang menarik dan Kristen tidak bisa mampu memberikan kita pemahaman apa sih yang dimaksud dengan narasi Paulus tersebut. Itu di 2 Korintus 11 nomor 23 Abanda Bang Farid. Diksinya seperti ini, apakah mereka pelayan Kristus? Itu kan tanda tanya. Aku berkata seperti orang gila, aku nggak menggunakan kata gilanya gitu kan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Pertanyaan saya kepada Karesteng Laknatullah alaihi, sebenarnya di penjara mana sih Paulus pernah terindikasi ada di dalamnya? Seperti itu Bang Farid, silakan abangku. Semuanya itu berita konyol, malah berita buruk gitu ya. Jadi beritakan itu terus berita buruk, bukan berita dari Allah. Kalau nggak salah. Efesus ya, ayatnya Efesus betul ya, Efesus itu kayak gitu. Ada nggak sih Bang Bayu terindikasi di dalam Paulus pernah di penjara tersebut? Ada nggak sih di Bible mencatat itu abangku? Karena saya juga salah satu pembaca Bible yang seperti Amanah Bandalbo, jadi dibaca keseluruhan Bible itu ternyata nggak ada abangku. Nah berarti kalau begini diksinya Paulus, berarti ini cuman klaim sepihak gitu kan, omong-omong doang ya nggak sih Bang Bayu? Kisah Para Rasul 16 sampai 34 dibaca itu. Ada penjara di situ Bang? Ada. Itu dia di penjara bersama-sama dengan Barnabas. Iya, di penjara bagian mana kira-kira itu Bang? Bang Bayu?
Tunggu dulu ya. Nama kotanya penjara di bagian mana coba? Nama penjaranya Kambangan, Bang. Di mana, Bang? Nusa Kambangan. Oh. Alamak, Nusa Kambangan. Ah, ya benar aja ini Bang, jangan sampai saya jadikan lagi Ya, saya pikir diksi-diksi penjara ini nggak ada ya, satupun dari kekristenan mampu memberitahu kita bahwa ini di penjara di Pulau Patmos kah, ya, atau di Antioquia kah, atau Tapi di begini, Paris Bang kah? Terapi, Ada, ya. menurut Bible, jadi Paulus itu menurutkan surat-suratnya ke Galatia, sementara dia dalam penjara itu, nulis surat-surat itu, yang saya pahami. Jadi minimal kan ini dulu yang kita riset Bang Farid. Kalau dia menulis surat dalam penjara, di penjaranya di mana ini yang kita cari dulu. Itu juga Bang. nggak paham saya juga, belum pernah saya ke situ untuk mempelajarinya di mana kira-kira Paulus di penjara itu ya, di daerah mana. Saya ada datanya saya itu, tunggu saya cari ya. Ada datanya. Ya, nanti coba dicarikan dulu ya. Supaya kita bisa korelasikan nanti dengan ucapan-ucapan Paulus ini yang Coba cari tanya dulu Bayu, di mana bertanya Bayu? ya. Di mana kira-kira itu, di penjaranya? Saya kurang ke situ, saya nggak paham. Belum pernah saya ngulik-ngulik ke situ. Ini, penjara Paulus ini. Karena Iya. Paulus ini kan pembual, asal omong-omong doang kan? Tapi yang jelasnya itu di apa ya, dihukum mati oleh apa namanya, siapa sih namanya yang menghukum mati Paulus ini? Siapa sih namanya? Lupa lagi ah. Iya, ada itu dasar kalau di waktu Dipancung lehernya kan sama siapa itu raja. Enggak, ini persoalannya kan dia kan suka nyeleneh ngomong nih, apakah mereka pelayan Kristus? Wah, tanda tanya tuh. Aku berkata seperti orang gila. Di sini aja diksinya kan udah menyatakan dirinya orang gila, menyamakan dirinya orang gila kan gitu. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah. Ini seperti dongeng gitu kan. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Suaramu kecil Bang Terapi. Iya, saya ulangi ya. Diksinya kan seperti ini di 2 Korintus 11:23. Apakah mereka pelayan Kristus? Tanda tanya. Aku berkata seperti orang gila. Ya, kenapa begitu? Ya, Bang Perit ya. Selama terapi ini jarang ke sini, anunya kecil loh. Udah tahu. Ini pakai headset. Headset Udah biasa, tahu saya Bang. tiba-tiba begitu ya. Ada apa gerangan ini? Pengaruh apa kira-kira ini Bang Selama Terapi? tidak ada, Hah? jarang ke sini, anunya kecil. Apa kira-kira pengaruhnya ini ya? Nggak tahu juga saya. Anunya kecil loh, anunya. Apanya kecil? Apanya, perjelas dulu apanya Coba selama Bang Farid di sini terapi, anunya besar loh. Astagfirullah. Size-nya berapa kira-kira? Allah, diam, sudah, diam. Yang lain, bahas yang lain. Udah, yang lain. Ini Bang Dal. Ya, jadi seperti itu Bang Farid, diksinya gitu kan. Artinya Paulus ini kan acap kali cuma omong-omong saja ya kan. Apakah mereka pelayan Kristus? Tanda tanya. Aku berkata seperti orang gila, berarti menyamakan dirinya seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Paulus itu di penjara di Roma, Kali Bang. dalam bahaya maut. Di Roma ya? Oh iya, betul Roma ya. Iya, di Roma surat berapa Bang? 61, Roma 61, 67. Ah, mantap nih. Roma Tunggu, 2 Timotius 4, 2 Timotius, ini datanya nih, tunggu ya, saya buka ya. Iya. Nah, ini menarik nih kalau udah begini nih. Ya, ternyata Bayu yang temukan ya, Bayu. Iya, luar biasa nih Bayu nih. Menemani Paulus di penjara di Roma 61. Iya. Apa diksinya tuh? Di Roma berapa tuh? Roma 16 berapa ya? Coba buka dulu situ. Ada juga di sini rujukan 2 Timotius. Iya, coba yang di atas dulu, di Romanya dulu Banda. Di Romanya dulu Banda. Roma berapa tadi tuh? Roma 61 Roma 61. Jadi Lukas dengan Markus ini teman, hanya di sini 2 Timotius 4 nomor 11 itu kita bisa baca. Hanya Lukas yang tinggal di dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanan penting bagiku. Ini perintah Paulus ke Lukas. Karena Lukas ini adalah tangan kanan dari ini
Banyak informasi pengalaman bersama Paulus dan jadi bahan tulisannya. Setelah kematian Paulus tahun 67, Lukas menyebarkan Injil di Mediterania. Mediterania. Ya. Nggak ada di sini loh bang. Nggak ada kata penjaranya di sini. Di 2 Timotius 4 coba semua kisahnya dibaca itu. Mungkin ada di Coba. sana. Iya tidak ada di Roma 6167-nya nggak ada tadi. Tapi aku tanya dulu sama Bang Terapi. Aku tanya dulu sama Bayu. Iya, iya. Kira-kira setelah Yesus penjara kemudian apakah berkaitan dengan hukum pancung Paulus tuh? Dipancung itu hukum apa? Raja siapa tuh? Lupa lagi namanya. Raja Herode, kan siapa sebenarnya tiang pancung ya? Ya dipancung juga kan Yesus itu oleh raja siapa tuh? Apakah ada kaitannya dengan Yesus Paulus di penjara itu kira-kira? Coba ini harus kita tahu ketahui dulu nih. Nah, justru ada katanya nggak? Kalau kita mau menjadikan satu narasi dengan Paulus dengan Yesus ini keterkaitannya ada diksi yang melibatkan Paulus di dalam disalibkan juga bersama Kristus gitu loh. Ada tuh keterangannya di Lukas. Ya. Oh. Nah, itu satu. Kemudian ada di Timotius tentang kematiannya Paulus ini darahnya sudah mulai dicurahkan. Jadi seolah-olah Paulus juga dengan diksinya mengatakan bahwa dia juga mencurahkan darahnya gitu. Itu fiksi. Enggak, ada datanya itu, ada datanya. Ada. Itu ada datanya, ada ya. Nanti saya buka. Oke, kita buka dulu yang itu ya. Kita hilangkan dulu kata penjara. Karena berat ini penjara ini jarang ditemukan. Saya sudah buka Roma 6167, 1 Timotius nggak ada penjara di situ. Coba ya kita buka ya tentang Paulus nih. Jadi ya memang begitu ya, Bible ini Bang Warid agak nyeleneh ya kan. Ya memang nyeleneh karena kitab kanonik, ya kan? Nah ini di Galatia 2 ada diksi seperti ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus tuh. Itu di Galatia 2, 19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu klaim Paulus tuh. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah itu ya. Nah itu satu. Kemudian di Timotiusnya ternyata ini bahayanya ini Paulus. Ini Bang. Jadi ini ada di sini di Alkitab Sabda ya. Apakah Paulus dibebaskan pada persidangannya di hadapan Kaisar Roma? Toh, berarti dia itu dipenjara di Roma karena kalau enggak ya Bang Bayu izin dulu. Ini kan diksi ini kan cuman sekedar menilai gitu kan. Bisa disebutkan, bisa narasikan bahwa dipenjara di Roma. Tapi berat itu nggak ada memang, saya sudah riset itu. Nah, tadi begini Bang Farid. Berbicara di 2 tadi tentang Paulus menyatakan dirinya kan disalib bersama Kristus gitu kan. Ternyata di 2 Timotius 4 nomor 6 mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saya ulangi. Mengenai diriku kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah itu. Jadi tadi di Galatia itu kan menyatakan dirinya disalib dengan Kristus, benar gak? Ternyata di 2 Timotius 4 nomor 6 tercurahlah darah Paulus karesteng laknatullah alaihi. Ya seperti itulah. Tapi yang saya ketahui ya, ini kalau salah jangan dikoreksi ya, terapi ya, Bayu Ya, dikoreksi. silakan. Kalau menurut pemahaman saya sendiri, itu Paulus dipenggal kepalanya oleh raja siapa itu ya, lupa lagi namanya ya Allah, kenapa sih lupa padahal tahu persis saya namanya. Itu karena mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Kalau yang saya pahami, bersama Petrus dan para rasulnya itu di wilayah Romawi, yang betul di Romawi itu.
Ya, murid Yesus mengabarkan Injil tidak menggunakan kekerasan, apalagi dengan perang. Yesus dilarang kekerasan. Nah, Yesus melarang kekerasan. Jadi maka semua murid Yesus siap mati untuk ajaran kasih. Itu gara-gara itu. Artinya Paulus ini membahas untuk pengajaran Yesus, bukan perasaan ajaran Yesus. Itu mungkin menurut paman saya, sehingga Yesus Iya, itu oke Bang dipenggal. Farid. Kita khususkan narasi kita kepada Paulus saja dulu ya, jangan kemana-mana kita. Jadi supaya Kristen di bawahnya. Nah, kalau itu aku nggak tahu. Jadi siapa? Diamlah. Lanjut. Anakku ribut kali pagi-pagi. Udah. Pesankan Iya. saya dulu. Raji, kau tunggu dulu, jangan turun dulu. Iya, Bunda. Tak sadar juga, sadar aku jangan. Kau tapi anak Medan tapi kau longor, jangan buat malu lah kau. Oh, anak Medan juga dia, Bang. Iya, tapi longor. Tapi di mana ya anak Medan, di mananya dia? Di Malpinas sana. Di mana itu? Malpinas masuk Degerel. Mandala Degerel. Kan blender, ente, Mandala. aja. Udah dibilang di Siantar. Oh ya, di Siantar. Pajak Oras. Iya, Makanya iya. blender, jangan suka Iya. dongeng. Iya, dia di Taman Dewi itu jaga Taman Dewi dia. Suka kali blender nih dongeng-dongeng. Iya, anak Siantar kan kayak gini. Itulah kan. Udah lanjutlah blender, lanjutlah diskusinya. Bang, nggak Menyimak pernah dulu, lagi menyimak. nggak pernah lagi bikin diskusi apa? Diskusi apa Tosia sama Keva lah. Aku kan jatuh, aku nolak besar abang belum bisa. Baru bangun blender nih kayak udah nguap-nguap dulu. Dari tadi aku bangun. Tadi lah sekarang olahraga, kerja, ngelap kereta. Kayaknya banyak kegiatan blender ya. Nggak ada sih, langkahnya kita. Ngelap kereta, mau tidur, udah habis maki hotel, enak kan? Dapat duit. Kau dengar tuh diskusi dua arah. Kau dengar tuh. Iya, blender kan kayak gitu kegiatannya. Maki hotel dapat duit ya kan? Iya. Gitu kena maki, bilang penghujat ya kan? Iya, maki-maki aja, menghujat aja. Bedakan maki pribadi dengan menghujat. Agak dibedakan. Ya agak dibedakan lah. Maki dengan menghujat beda. Menghujat itu apa coba? Apa arti menghujat? Yang menghina. Hah? Ya definisi menghujat itu apa? Menghina. Menghina apa ya? Menghina kayak mana? Dirimu lah. Menghina dirimu, menghina itu mencaci, itu maki, itu mencaci, memaki, menghujat ini sekarang. Iya blender. Iya definisi menghujat itu apa? Menghina. Aduh, iya itu kata ininya, cuman apa artinya? Menghina sama. Aduh, inilah longornya kan? Gimana lah? Kau mau cari arti yang gimana? Iya, definisi menghujat itu padanan kata menghina. Menghina junjungannya, menghina orang. Astaga, yang dimaksud menghujat itu bagaimana sih? Aduh, kok bahas itu? Udahlah bahas ke tema aja blender. Ya, gimana mau diskusi kau? Ini aja pelongor kau. Udah dikasih tahu itu kok nggak mau. Iya, apa menghujat itu? Yang dimaksud menghujat itu bagaimana? Coba kau jelaskan. Menghina, menjelekkan. Aduh, menghina, menjelek-jelekkan itu lain lah. Aduh, memang lah kayak gini namaku diskusi dua arah. Kau diskusi kau sama baik. Kau Udah diskusi. kembali ke tema aja blender. Bukan, ini hal yang pelajaran Tadi bahasa lagi, Indonesia. lagi ada yang ceramah tadi, kok ganggu ke orang ceramah?
ini yang apa ya, diskusi yang simpel kayak gini aja. Kau saja longor, apalagi yang Aku lain. nyimak aja, nyimak. Nggak ikut-ikutan. Oke, kau nyimak. Nah, bagaimana pendapat kau sekarang ketika Edis membuat pernyataan Yesus punya Tuhan? Oh, bagus dong. Bagus. Iya. Dan dia mengatakan Tritunggal buang ke tong sampah. Mana ada dibilang gitu? Ada. Oh, ada. Tanya Dia bilang terserah pendapat Kristen-Kristen. Ada. Bagaimana belum ada yang mengatakan Tritunggal bodoh, orang gila katanya. Nah, itulah udah kau tambah-tambahin, Blender. Ada. Ya, Edis mengatakan, tengoklah di VT-nya. Tritunggal buang ke sampah. Nggak ada yang begitu-begitu. Kau edit itu, Blender. Kok edit dia sendiri kok? Apanya kau nih? Jadi sejak debat Edi sama Yusuf PI, kok nggak nampak lagi Yusuf PI, Blender? Yusuf PI Medan dia. Lu di Medan dia nih. Sama aku cuma jumpa. Punya kau? Umroh. UKPI lagi umroh. Di Medan dia. Nah kan mana yang benar, Blender? Kemarin di Medan memang itu syahadatin orang kan di Medan. Itu beliau pergi ke umroh. Jadi benar nggak pernyataan Yusuf PI, Blender, nggak ada unta di Ranggunan, Blender? Ada unta Ranggunan. Iya, kemarin kan kita tanya Edis, ada unta di Ranggunan, Yusuf PI bilang nggak ada. Diskusi aku bantu jawab tuh nanyanya pada zaman Rasulullah, iyalah kamu sekarang belum ada kan, belum ada unta. Edis bilang di Indonesia itu ada unta loh PI katanya. Nggak ada kata PI, ayalan kau katanya. Di kebun binatang ada kata Edis, mana ada kata PI. Betul nggak itu, Blender? Di kebun binatang ada unta, Blender? Udah mati, untanya udah mati. Enggak, itu langsung itu banyak orang buat pitu-pitu itu pernyataan. Ini ada aja diskusi. Kita lanjutlah diskusi lah, jangan bahas unta pula. Ya udah kan tadi aku bilang sama Blender, lanjut aja ke tema, Blender, aku nyimak. Iya, terus kalau mengatakan Edis Yesus punya Tuhan, menurut kau gimana? Ya memang benar. Berarti punya Tuhan. Apa masalahnya? Berarti dua dong Tuhannya. Hah? Berarti dua Tuhan. Yesus itu hatinya Bapa yang diletakkan ke tubuh manusia. Memang Bapa Tuhannya pada dasarnya. Ya Sang udah. Sumber. Yesus Tuhan. Bapa Tuhan. Berarti dua nggak? Yesus Tuhan atas manusia, Blender. Ini Tuhan atas manusia. Iyalah. Tuhan, kalau Tuhan atas Tuhan. Kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Kalau Tuhan atas Tuhan. Sang Bapa yang memberikan. Enggak, Tuhan itu Esa nggak sih, Tuhan Glenn? Ya Esa. Ya siapa yang Esa itu? Di luar akalmu itu, Blender. Loh, aku nanya simpel kok, siapa yang Esa itu? Luar akal. Aku nggak aja. Kau nggak berakal. Orang ditanya yang Esa itu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan Esa namanya, Sepak namanya. Dan itu makanya aku bilang di luar akalmu. Kau nggak percaya? Enggak, yang namanya Esa itu tunggal. Kau nyebut Di luar tiga. akalmu kan? Loh, kau longor namanya. Orang namanya Esa itu tunggal satu-satunya, kok jemput tiga. Itu kan namanya yang tiga, orang Iya, nama tiga berbeda orang nggak tuh? Mana ya? Itu kan Yesus, Bapa, Roh Kudus. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa sama anak kan beda ini. Alah, mati kalian yang kau bah. Makanya di luar akalmu, Blender. Loh, bagaimana disatukan Bapa sama anak? Itu ketuhanan itu di luar akal manusia, Blender. Ini di luar akal longor. Yang namanya Bapa sama anak tuh nggak pernah menyatu, tetap terpisah. Mana ada satu Bapa mana? Gimana cara menyatukan Bapa sama anak? Kan ada bunyi ayatnya, Blender. Enggak bisa. 10 ayat 30. Ini kan udah dua orang. Ini udah dua orang loh. Bapak sama Yohanes 10 ayat 30, Blender, ada di Bible kami. Kita bicara Esa. Aku nggak kemana-mana, jangan kemana-mana dulu. Kita berbicara Esa. Esa itu satu-satunya tunggal. Begitu kau jawab tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya di luar akalmu. Bukan di luar akalmu. Longormu memang harus longor jadi hotel itu.
Memang beginilah harus longor. Yesus itu hatinya Bapa, Roh Kudus itu jiwanya Bapa. Jadi berapa itu? Memang harus longor jadi hotel. Memang harus longor jadi hotel. Memang harus longor. Kasih tahu nggak percaya, maka di luar akalmu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh ketika kau Makanya Yesus menyatakan. itu ngajarkan kasih. Nggak usah kau jauh-jauh ketika kau mengatakan Bapa Anak. Ini udah dua objek ini. Ini udah dua Anak yang itu terpisah. hatinya Bapa, anak itu hatinya Bapa yang diletakkan di tubuh Mana manusia. ada dibilang hati? Tadi kan Bapa, Anak, Roh Kudus. Iya. Jadi sama kayak gini loh Blender. Ada Facebook Lite, ada Messenger. Berapa? Iya, Facebook dan Facebook Lite itu berbeda. Apanya kau nih? Loh, satu itu semua. Facebook Lite, namanya. Messenger. Namanya tetap Nah, Facebook. namanya 3, tapi kan memang, tetap satu memang kan? satu kesatuan satu perusahaan, tapi kan berbeda. Kok iya? Makanya nggak kau percaya yang begitu-gitu. Bukan Blender. nggak dipercaya. Di Yang luar kita akal bahas sehatmu. ini memang harus nggak sehat menjadi hotel itu. Gini lah, memang harus nggak sehat. Tidak saja kalau ketika kau mengatakan Bapak Anak udah berbeda. Mana bisa dijadikan satu Bapak mana? Cuma caranya aturan itu. Ngopi dia cari jawaban itu bang. Tapi memang ya benar. Apa ngopi? Ada panggilan Blender telepon. Kau harus longor, harus longor. Apa itu Blender? Makanya di luar akalmu Blender. Iya di luar akal kami lah jawaban kalian itu. Banyak minum minyak ikan lah Blender. Sehari 3 kali Blender. Biar agak pintar sedikit Blender. Iya abang tengok aja gue masak yang mana ampi kan longor kan gila kan. Nah kan itulah biasanya orang yang nuduh-nuduh gila itu yang gila. Ya bukti. Jangan nuduh orang gila kak, nggak Ampi. sopan gitu. Gue masak tuh. Nah, nuduh-nuduh orang gila. Kalau gila dia nggak pandai dia buka-buka medsos. Apa pula ya kan giliran ditanya Tuhan itu gimana gitu kan. Oh Apa ada. Tuhan itu gimana? Iya. Jelaslah pertanyaannya Tuhan itu gimana apanya. Pokoknya tanya aja lah gue masak. Pasti dia cerita. Iya. Pasti dia nanti dia cerita ya kan. Di surga itu. Nah, di Pasti surga dia nanti gimana? cerita di surga itu ada pejabat surga katanya. Nah, iya? yang insinyur itu pasti jadi pejabat surga. Nah, kalau Gitu katanya. iya, kalau jadi pejabat surga itu harus SWT. Tuh. Ya itu berarti tentang surga SWT itu. Bukan surga Bapa. Enggak tahu lah. Kakak ini aduh. Memangnya surga kalian ada berapa banyak? Itu kan yang dibahas Ibu masa surga SWT. Tadi kakak bilang surga SWT. Iya, itu dia makanya. Kan gila ya kan? Pokoknya stres. Jadi kakak lebih percaya di surga itu ada bidadari yang melayani laki-laki. Mana ada, di mana dalilnya? Loh, jadi yang dikasih 72 bidadari di surga itu di mana? Ya nggak kayak gitu juga konsepnya. Loh. Jadi kayak mana pula kalau misalnya di surga itu yang wajib masuk surga duluan itu harus jadi pesundal gitu. Jadi itu perumpamaan tentang orang Israel yang menyembah dewa-dewa. Bacalah, makanya baca jangan comot-comot ayat loh kak. Itu dia. Judulnya aja udah perumpamaan. Giliran dibalikin perumpamaan, Makanya dibaca judul perikopnya. Ya apa bedanya kalian comot-comotnya kan kata-kata ya kan 72 bidadari. Iya, kalau nggak percaya tengok di profil TikTok saya kak. Ada kok video-video ceramah Ustadz mengenai itu. Tentang bidadari. Tentang katanya lagi. Jadi kayak mana pula yang manusia yang mengaku Tuhan kayak Luga tuh. Mana tahu kita urusan orang kak. Itu dia. Biar aja itu urusan dia. Makanya kan tadi kan gini cerita Bang Blender, aku kan cuma meneruskan apa kata Bang Blender. Jadi oten tuh wajib longor, wajib gila gitu. Memang iya gitu. Di komal ini banyak yang aku temui kayak Luga Tambunan, gue masak. Apa lagi Lord Denny tuh Ampi sama. Orang itu gila karena diskusi sama orang kakak. Itu style gila namanya. Enggak sama aku kok. Sama Dia apologet diskusi lain. sama mungkin dia diskusi sama siapa?
diskusi dua arah. Gue masa pernah lo bilang sama Bang Blen, kalau mau jadi Tuhan harus jadi pejabat surga dulu. Itu kata gue masa. Memang dia Masa nggak Bang Blen blender itu. Tapi harus Dia sekolah nggak bisa dulu katanya. waras ngadapi blender, harus setel gila loh. Kalau kita waras, Tidak, jadi statement terbawa dia pun arus. juga bukan sama Bang Blender aja. Statement dia seperti itu bukan sama Bang Blender aja. Sama ini Iya, juga orang sama itu Bang Loading. setel gila itu loh. Memang berarti memang gila. Apa- Sebenarnya apa- kalian itu memang gila. Kalau gila, orang gila itu nggak pandai pakai medsos loh kak. Nggak nyambung kalau diajak bicara, nggak pandai pakai Memang nggak medsos. nyambung kalau diajak diskusi. Memang nggak pernah nyambung diajak diskusi. Pandai cari-cari ayat. Tanya apa, jawab apa. Coba lah, masa Yesus kalau menurut si Luga, Yesus itu istrinya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Suaminya gitu. Tanpa Yesus, Roh Kudus itu jadi apa? Jadi duda. Cocok kok rasa Bang. Gue konfirmasi lagi lah ini ya. Oke lah, aku tanya. Konfirmasi sama-sama si Luga. Ya oke, biar aku tanya dulu ya. Ya tanya sana sama si Luga, tanya. Coba aku tanya siapa? Tuhan Yesus memberkati. Aduh, mana itu? Telepon sih. Dapat telepon dia dari si Luga. Mana dia tuh? Malu dia nyari si Luga dia. Iya loh, emang benar loh. Si Gumasa bilang kalau mau jadi Tuhan katanya harus sekolah dulu katanya, baru bisa jadi pejabat surga. Aku semalam itu ketemu sama Mas. Jadi Ada ketemu? Ada ketemu aku kemarin di komalnya Ustadz Felix. Aku di situ apa juga kan. Aku masak syarat-syarat jadi pejabat surga apa? Harus SWT. SWT apa? Suci katanya. Gila ya kan? SWT itu apa? Suci. Aku suci. Iya. Ada nanti aku bikin nanti di apa di story WhatsApp aku nanti aku bikin. Jadi bilang STW. SWT. Oh, SWT. Heeh. Bener. Apa arti itu? SWT kan? Suci kata dia. Berarti depannya tuh sinting berarti. Dia rajin masuk ke komalnya Bang Loading itu. Nanti kapan-kapan kalau naik lagi ke tempat Bang Loading, di tempat Bang Loading on cam dia, tapi itulah Tapi dia on cam pakai ini, kayak kacamata dia kan? masker. Benar. Kayak masker. Dia tuh gini ya, Pak. Kalau misalkan tidak pakai masker, tidak pakai kacamata tuh, dia kalau orang-orang Muslim tidak mungkin lah mau geruduk dia kan. Yang takutnya ini dari Kristen ini pasti geruduk dia. Pemahamannya beda ya kan. Ini gila ini kata orang Kristen, udah dilaporkan. Lucu. Iya. Tuh, ada lagi ITG. Nama akunnya ITG. Dia bernarasi kalau apa itu hampir-hampir sama lah sama si Luga. Di kekristenan itu ada keluarga ilahi. Jadi aku kalau misalnya apa kan di tempat Bang Loading itu naikkan itu keluarga ilahi. Bang Loading udah tahu itu si TG. Dinda, Eka masih ada nggak di sini? Masih. Eka, aku sebentar ngomong sama Eka ya. Apa errornya aku ini? Ya kak. Kak, iya. Aku tadi lupa lanjutin ya gini. Ketika nanti sudah sangat berbahaya, kamu bisa cuci darah. Ya Allah ini. Semoga enggak lah kak. Ya Allah. Ya ini aku tadi searching lagi ya. Jadi aku orangnya nggak bisa masa bodohan kalau aku tahu kayak gini gitu loh. Jadi kalau kamu lanjutkan hidupmu dengan cara yang tidak sehat tadi, contohnya minum seliter itu bisa 2 hari, maka kamu akan cuci darah. Satu-satunya ya organ tubuh kita itu yang membuang racun itu ginjal. Ketika ginjal kamu sudah tidak berfungsi, maka ya yang ada itu cuci darah gitu loh. Hemodialisa namanya, hemodialisa. Udah hancur itu dah kalau kayak gitu. Ya jadi kamu harus minum sekarang nih, sampai aku tulis tadi kamu di bawah itu.
Pokoknya kamu kemana-mana tuh bawa air putih gitu. Kemana-mana bawa air putih terus gitu. Jangan pernah lagi kamu colek-colek itu minuman berwarna di luar. Mau itu kopi atau apa, teh botol, apakah itu nggak boleh. Itu sudah tidak boleh. Badanmu sudah tidak bisa menerima itu. Kamu udah ada bengkak-bengkak nggak di badan kamu gitu? Nggak ada sih Kak. Kakinya kamu nggak bengkak itu ya? Enggak. Oke, ya udah. Ingetin tuh ya, kalau sudah pada taraf ginjalmu sudah tidak berfungsi lagi, dia minta jadi cuci darah itu jadinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kayak gitu ya. Penyakit orang kaya tuh. Apalah mungkin orang kaya itu, nauzubillah summa nauzubillah. Ya itu kalau ginjalnya itu udah itu Vicky. Kalau sudah tidak berfungsi maka jalannya cuma dicuci darah, itu pun nggak lama gitu. Iya, itu bilang tadi Kak Baby. Kan penyakit orang kaya tuh. Cuci darah bukan juta, 2 juta itu. Sehat itu murah, cuma kadang kitanya yang malas. Ya, sehat itu murah. Minum air putih saja kamu sehat, tapi maunya minum teh botol yang di luar, teh pucuk dan lain sebagainya. Apalagi itu teh semua. Mungkin gini kali, waktu Eka sering kerja gitu jarang minum air putih kali, ya kah? Enggak, dia suka minum minuman kemasan. Dan itu juga gitu. Itu juga pokoknya jangan deh. Pokoknya cuma minum air putih aja kamu. Iya Kak. Makasih. Iya tuh. Ya is okay, nggak apa-apa. Cepat sehat ya Safakila ya Eka ya. Ya makasih Kak, doanya makasih. Dadah. Kemana lagi Kak Baby? Aduh Mak. Ya Allah, masih banyak yang perhatian sama aku, masih banyak yang sayang sama aku. Makasih banyak semuanya. Ya kadang-kadang kalau sibuk itu sama juga sih sebenarnya kayak aku. Kalau nggak aus-aus banget nggak minum ya kan. Cuman kalau aku nggak pernah nahan pipis. Kalau mau pipis langsung aja gitu. Emang nggak boleh kan nahan pipis. Cuma kayak berak juga, kalau kita mau langsung berak nggak usah tahan tadi, mengganggu pencernaan dia. Tapi aku Rin doa berapa hari nih Rin? 2 hari ini. Beraknya tuh enggak apa namanya itu enggak lancar gitu, Pak. Nggak makan kali kan Bang? Makanlah, makan. Apa namanya makannya jangan banyakin karbo, tapi serat sama proteinnya. Lanjut Den. Lanjut kemana? Lah, anakku nya nganggut nih, Pak ya. Apa narasi apa? Narasi nggak doten, monolog jadinya kan? Kak. Bang Blen kena gak rumahnya ya? Arin? Rin. Kena. Bang Blen. Hah? Kena. Nggak banjir? Banjir. Kena dampaknya. Oh, kena dampak tapi enggak parah kan? Kena lah, parah lah dibilang. Oh, parah Bang. Sampai kemana Bang? Sampai ke pinggang? Iya. Abang tiap hari buang-buang itu, buang-buang air ya. Sampai pinggang abang sakit dah. Pinggang patah. Yalah nyedok-nyedokin air kan, lumpur masuk ke dalam kan. Jadi itu Bang, soundcard ke Bang, aman. Serak. Aduh Mak. Nggak bisa lagi lah ngegas hotel nih Bang. Harusnya di atas lemari taruhnya Bang songkatnya itu. Habis 20 juta. Mana pikir siapa aja bawa badan aja si paru bawa badan aja mana? Bandung Inilah gara-gara Oten ini Bang. Ini musibah ini kan gara-gara Oten. Kalau mereka nak menyembah anak manusia yang ulang tahunnya tidak jelas itu kan, nak begini jadinya. Iya memang betul sih, memang tiap akhir tahun gitu loh. Rumah mamaku nih tidak pernah banjir loh. Apalagi rumahku yang tidak pernah banjir gitu Bang. Pohon juga nggak ada kan, nggak ada pepohonan kan. Di mana?
Ya kan akibat terjadinya banjir itu kan kurang adanya penyerapan air kan, macam. Aduh mak, Rin. Yang dikatakan Bang Blen tadi nih Rin, kenapa sih bencana ini setiap akhir tahun gitu bah? Kenapa nggak bulan 3 gitu bah? Kenapa nggak bulan 4? Kenapa nggak bulan 5 gitu bah? Kenapa mintanya jangan banjir aja? Aduh mak, kau nih masuk ke gini Barin. Kenapa apa namanya tuh musibah dan bencana ini gitu bah? Setiap akhir tahun gitu bah? Setiap bulan 12 gitu loh. Kau ingat nggak waktu tsunami Aceh? Itu tahun berapa? Bulan berapa tuh? Masih ingat nggak kau? 2004. Iya 2004. Tahun bulannya? Bulannya? Aku udah lahir belum? Aku masih ingat loh. Kalau nggak salah aku tuh tahunnya 2004. Bulannya tuh bulan 12 tanggal 26. Kejadiannya itu tsunami Aceh itu. Kan akhir tahun kan? Makanya betul kata Bang Blen. Nah, ya betul. Tanggal 26 bulan 12. Karena pada waktu itu tuh memang pas kelahiran tahunnya Tuhannya Oten. Aduh mak. Apa? Mau keluar kemana? Aduh, udah mau kabur. Gimana sih? Oke teman-teman ya, di sini berbicara tentang apa teman-teman? Yesus dan hukum Taurat. Sekali lagi aku baca ya, supaya kalian dengar aja. Janganlah kamu, Injil Matius 5 ya teman-teman ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke, 18. pakai data. Karena Ini Pero, ini pakai data. ini data, ini emang ini bukan data congor. Gimana sih lu? Santai aja. Oke. Santai Saya aja. bacakan. Ini lagi aku baca datanya. Lu bilang nggak bukan data. Gimana ini ceritanya? Gimana? Saya Aku lagi baca bacakan. datanya. Lu bilang aja nggak punya data. Gimana sih Felix ini? Ini di depan. Ini di depan. Maka aku berkata kepadamu. Tadi kamu nuntut aku buka data. Sekarang aku udah buka data. Lu kasih data juga sama saya. Gimana? Ini di debat mata kamu, di depan mata kamu, di depan ini. Gak bener deh Kamu malu melihat bibelmu sendiri. Malu ini malu. Bentar teman-teman ya. Melihat bibelnya sendiri. Gimana ini diskusi tapi udah framing, ini orang udah framing kayaknya ya. Udah framing dari tadi ya. Gimana sih? Coba kamu baca ini. Bentar. Kamu lihat. Maka aku berkata kepadamu. Kamu lihat nih, ini data kagak? Ini data kagak? Ini Yesus dan hukum Taurat, ini data kagak? Lu minta aku tajikan data, tapi lu nggak mau aku kasih kamu kan kasih kesempatan aku untuk bacakan data. Lu mau datamu? Oke, aku nggak pakai data aku ya, aku pakai data kamu. Oke, silakan, monggo. Aku nggak pakai data ya. Kamu nggak pakai data. Bahwasanya Yesus tidak membawa agama. Sementara dalam Matius 5:20 ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup apa di sini? Sambung dulu. Jika hidup keagamaanmu. Coba baca. Jika hidup keagamaanmu tidak jauh lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kau mau bertempur dengan bibelmu sendiri. Ayo. Udah ya dengar. Diam kamu, diam. Sekarang diam ya Felix ya. Sekarang dia kan temannya. Silakan Anda jawab, silakan Anda tanggapi dengan menggunakan data, silakan. Bantah pakai data deh. Bantah pakai data. Tadi lu bilang aku jawabnya pakai data. Lu nggak kasih aku untuk kasih data. Lu minta bantah pakai data. Sekarang ini lagi aku mau jelaskan apa yang kau tuduhkan itu, apa yang kau narasikan itu. Lu minta aku membuktikan data. Heran aku diskusi sama kamu Felix. Bener. Tadi aku mau buktikan kamu data. Jangan panik. Jangan panik sih, kok aku yang panik? Gimana cerita aku yang panik? Yang panik bukan aku, lu yang panik. Minum kopi aja dulu lah, santai aja. Gitu loh. Ini waktu saya untuk menjawab.
Bang Pero, Gimana? tadi kamu kan menyangkal bahwa di situ bukan keagamaan. Maka saya buka data di situ secara eksplisit. Jika hidup keagamaanmu tidak jauh lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka kalian Kristen tidak akan pernah masuk surga. Kalian tidak pernah masuk surga. Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama. Oke, tunjukkan data dalam Bible bahwasanya Yesus tidak membawa agama. Silakan. Anda buktikan, Anda minta saya membuktikan bahwa Yesus datang ke dalam ini, bilang dia nak membawa agama. Memang kagak ada. Iya, memang kagak ada datanya. Yesus itu nggak membawa agama. Emang kagak ada datanya. Yesus itu membawa pengajaran. Oh, berarti Yesus ateis. Berarti Yesus ateis. Bentar, aku jawab ya. Kan aku bilang sama kamu, Yesus nggak. Bentar dulu, aku kasih tahu dengan makanya diam dulu dong. Berarti Yesus ateis. Nggak bener nih orang cara diskusi begini ya. Kamu ya tidur aja lah kalau begitu. Diturunkan. Marah. Nggak bener kamu cara diskusinya. Dari awal kamu minta saya diskusi, Viro by data ya Viro. Oke, aku ladenin by data, kita diskusinya by data, monggo. Aku lagi mau tunjukin data sama kamu, lu nggak kasih aku tunjukin data. Lu bilang apa? Pakai aja dataku ini loh, udah di depan lo. Silakan dibaca aja. Gimana kau cara diskusi itu? Hah? Kau minta data, tunjukkan datanya bahwa Yesus itu tidak mengajarkan atau tidak membawa agama. Aku kasih tahu, nggak ada dalam Bible saya. Aku mau tunjukkan seperti apa? Emang nggak ada Yesus datang ke dalam dunia ini membawa agama Kristen? Kagak ada. Lu mau cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu kagak ketemu. Karena yang Yesus datang itu mengajarkan kebenaran, memberitahu kabar kesukaan, kabar kebaikan, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar keselamatan. Itu Yesus datang dalam tujuannya itu untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membawa agama. Lu singgung-singgung di dalam apa tadi? Di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya benar. Karena apa? Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, jika ada orang yang ingin masuk dalam kerajaan surga hanya karena dengan melakukan hukum Taurat, monggo silakan. Orang itu akan kembali kepada orang yang membutuhkan. Naik kau Nurdin, naik kau. Bang, suara motornya keren kali bang. Lupa aku mau sarapan. Belum sarapan, belum nonton. Bang, itu keluaran berapa itu motornya bang? Bang, aku mute dulu ya. Mute kan. Nah, noise soalnya. Pakai apa itu? King kah Satria itu motornya? Oh iya, motor paling mahal itu Perangkat bang. dulu, aku ganti perangkat. Mana Bun? Kayak motor-motor Vespa yang zaman dulu tuh kan mahal banget sekarang. Nggak pakai banget sih, cuman ada harganya gitu kan. Motor apa? Vespa? Bukan Vespa itu. Sebenarnya itu wayang. Yeah. I can see, because why the accident happened, the camera is ready waiting, and then sudden that fellow macam struggle. I know this is. That's why this media make fool a lot of people, million of people. Don't ever bulat-bulat kita percaya. Banyak semua edited. Yeah. That's why sometimes I know I disagree. Because this COVID for me, stand over economy. We have the same frequent, Pak Sarip. Terus Bapak sama Roh Kudus itu satu keluarga itu Bang dia Pak. Ya namanya keluarga Tuhan. Bang. Udahlah ngomong. Host, ambil alih host nih host.
ada ini, harus ada anak Theos. Bang, Yesus kan katanya anak domba ya bang ya? Bang, itu domba betina apa domba jantan deh bang? Nijam, bertobatlah kau, Nijam. Bang, Yesus kan dikatakan di Yohanes, dia bilang inilah anak domba Theos yang menghapus dosa Kenapa dunia. Allahmu tidak punya anak, Nijam? Iya, itu dulu Karena anak dia domba tidak dulu. punya istri. Ya, sekarang anak Tuhan kan punya anak, berarti dia punya Iya istri kan, Nijam? kan? Betul nggak? Iya kan? Punya anak berarti punya istri ya. Berarti Tuhanmu punya anak, punya istri ya. Allah itu nggak diladenin malah diem. punya istri. Ya, bang. Ya Ini berarti Nijam Tuhan ini kan punya ngomongnya anak, kemana-mana. berarti punya istri ya. Padahal udah jelas di situ Allah tidak punya anak karena nggak punya istri. Iya, Tuhanmu punya anak, berarti dia punya istri, ya kan? Makanya dia perlu rahim manusia. Nah, itulah istrinya. Dia jadi perlu rahim manusia buat melahirkan anak Tuhan. Nah, itulah istrinya Tuhan. Istrinya Bapa, namanya juga Bapa. Bapa itu kan laki-laki. Gak ada namanya bapak laki-laki dipanggil ibu, pasti bapak laki-laki yang punya kelamin laki-laki, pastinya bapak itu laki-laki tua yang berkelamin. Nah, namanya panggil bapak jadinya. Nah ini bang, tadi saya tanya di Yohanes ini kan dia bilang inilah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia, kayak gitu bang. Nah itu saya lihat itu domba menghapus dosa itu domba betina bang. Baca di Mamat dan di Ibrani. Kalau Yesus mau sah jadi penghapus dosa, dia harus jadi domba betina dulu. Kalau nggak kita mau itu pasti jangan aja. Halo. Halo, dia harus jadi domba betina dulu baru sah menghapus dosa. Kalau nggak jadi domba betina nggak sah dia menghapus dosa, itu bohongan, itu cuma hoak. Kalau mau jantan itu kambing jantan. Terus jangan bilang domba tapi kambing jantan penghapus dosa. Gitu bang. Aduh, Capek kan kau ngomong nih Jam? Capek kan? Saya biarin kamu ngomong, karena kamu ngomong kan nggak pakai otak. Kalau pakai otak, ayatmu nggak masuk otak, masalahnya nggak masuk akal. Makanya saya pakai ayatmu. Seperti nggak bang? Kalau ayatmu mana bisa masuk otak, masuk akal gitu ya, nggak bisa. Makanya saya pakai ayatmu, pakai Bibelmu sendiri. Domba penghapus dosa itu domba betina. Baca di Ibrani juga, sebab domba jantan itu tidak mungkin menghapus dosa. Itu harus domba betina. Yesus itu domba betina atau domba jantan itu? Ya kan dikatakan anak domba dia. Bang nggak tahu ya itu ya. Nih saya tahu ya itu ya. Nih saya kasih. Dia masuknya dari mana, Mak Aska? Lubang yang mana? Atas. Ini bang, di Mamat 432, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahan menjadi korban penghapusan dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Tuh betina bang. Kalau jantan nggak bisa dia, nggak sah tuh bang.
Ada lagi di Ibrani 10 nomor 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Itu dibilang Bang. Jadi dia harus domba betina. Iya Bang tuh, hoax itu semua itu. Dan juga itu ya harus dibakar kulit sama kotoran tuh dibakar juga. Kalau nggak dibakar mana sah itu, peraturannya begitu dari Elohim. Satu pertanyaan kalau bisa dijawab sini jam ini. Saya tadi kau kasih tidak dia ngomong aplaus. satu. Aplaus Coba. doang. Nih jam. Kenapa Allah itu nggak punya anak? Kamu jawab dulu lah, yang betul lah. Jangan jawaban yang lantur. Emang Tuhannya makhluk punya anak. Iya. Makanya saya tanya, menurut Quran kenapa Allah itu nggak punya anak? Coba. Ya karena dia bukan makhluk. Itu aja. Bukan, kamu nggak menjawab sesuai Quran kan? Pas saya bilang. Ya kalau makhluk itu perlu Bang, kayak Tuhanmu makhluk, dia kan, dia punya anak, dia perlu istri. Nah Tuhan saya Menurut bukan makhluk. Quran. Nanti kalau Tuhan punya anak, ada Tuhan senior, ada Tuhan junior, tuh kayak Tuhanmu di situ. Ya, Tuhan makanya anak itu kan lebih rendah daripada Tuhan Dia nggak mau Bapa. dengar kan, nyerocos saja. Nah itu jawaban saya Bang, saya mau pakai logika aja. Ya kamu kan nggak pakai ayat Quran. Kalau saya pakai ayat Qurannya, Allah itu nggak punya anak karena dia nggak punya istri. Kamu setuju nggak dengan itu? Ya karena dia bukan makhluk. Ya karena dia nggak punya istri makanya dia nggak punya Jadi anak. serupa Bukan? makhluk gimana? Gimana? Jadi dia bukan makhluk. Kalau orang mau punya anak itu harus makhluk. Itu kan Makanya dia perlu punya dikatakan. istri. Kamu jujur dulu Bang Oh Nida. jujur, itu jujur dari tadi. Makanya saya bilang Tuhanmu kan punya anak, berarti dia punya istri. Itu komparasinya di situ. Istri. Lo kalau makhluk itu perlu istri nggak Bang? Kayak misalnya Tuhan Abang nih ya, dia mau punya anak, dia perlu rahim ya kan? Akhirnya dari rahim anak manusia. Nah itulah istrinya Tuhanmu itu. Makanya disebut Tuhanmu Bapa. Bapa itu ya laki-laki yang beristri. Ngerti nggak Bang? Bapak itu panggilan laki-laki yang beristri, bapak. Bapak yang lebih tua itu bapak. Makanya Tuhanmu panggil bapak karena dia punya istri, punya anak. Iya tapi Ya. yang jelas kamu harus akui dulu bahwa Allah itu tidak punya anak karena dia tidak punya istri. Ya karena Betul nggak nggak? perlu Bang buat apa? Anak Tuhan Apanya kau buat punya apa? anak nanti ada warisan Tuhan, ada warisan kekuasaan kayak di Bible. Semua Iya telah makanya saya diserahkan, bilang. terus bapak Tuhan bapak pensiun gitu maksudnya jadi Tuhan. Bukan Diserahkan soal ke semua ke situ. anaknya. Bukan soal ke situ. Tuh Tapi ditawain sama persoalannya istri begini. saya tuh. Kamu gimana? Maksudnya Tuhan punya anak, nanti bapak capek jadi Tuhan, diserahkan kekuasaan sama anak seperti di Matius itu. Semua telah diserahkan segala kuasa di bumi dan bapaknya pensiun jadi Tuhan gitu, semua udah diserahkan Ini gitu Quran Bang. kok yang saya Maunya bacakan gitu ya? kamu kok nggak senang? Iya maunya gitu Abang, kalau di Islam Ini kan maunya ayat seperti Quran itu, ini. ada Tuhan anak, Tuhan bapak. Jam, ini kan ayat Quran loh. Iya ya Tuhan, betul. Maunya Nah. Anda kan Tuhan saya punya anak, ya kan? Saya kan seperti Tuhanmu. Maunya saya, ya. Anda mengakui bahwa Tuhan Allah itu nggak punya anak karena nggak punya istri. Itu yang maunya saya, bukan maunya punya anak, bukan. Ya karena dia bukan makhluk, makanya nggak perlu. Nggak perlu istri. Coba baca ayat selanjutnya, baca ayat selanjutnya coba. Coba baca dulu ayat selanjutnya. Kalau dia mau ya dia ciptakan sendiri. Ya ngapain Tuhan punya anak? Jadi ada Tuhan senior, Tuhan junior. Tuhan yang memberi kuasa, Tuhan diberi kuasa. Ntar yang beri kuasa pensiun jadi Tuhan gitu. Semua udah dikuasai, udah diberikan. Kayak gitu Bang ya. Nanti nih misalkan Yesus telah diberi kuasa segala di bumi dan di surga. Terus Tuhan Bapaknya pensiun. Gak punya kuasa lagi. Seperti itu Bang. Maunya seperti itu Bang. Udah pensiun nih Tuhan Bapa, jadi diserahkan semua kepada Tuhan Anak gitu Bang. Makanya Tuhanmu kan punya anak nih ya kan, jadi dia perlu istri, makanya dia perlu rahim buat melahirkan anak Tuhan.
Dia perlu rahim manusia buat melahirkan anak Tuhan. Loh. Jangan pakai logika aja, Bang. Kalau kamu punya logika ya, kalau punya akal, kalau nggak punya ya udah. Ya. Kita bahas yang benar lah, jangan yang nggak benar. Itu benar, itu logika saya di situ. Kenapa Tuhan nggak punya anak? Ya kan karena dia bukan makhluk, hanya makhluk yang punya anak dan perlu istri. Sesuai nggak apa yang Anda katakan, sesuai nggak dengan Quran? Sesuai lah. Manalah kalau Quran bilang dia nggak punya Tuhan bukan makhluk, tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia, ya kan. Tuhan tidak serupa makhluk. Jadi kalau kita balikkan kalimatnya, kalau dia punya istri ya punya anak. Enggak, ya enggak lah Bang, buat apa, dia kan bukan makhluk. Lagi kan sama kayak manusia biasa ya kan? Ya kalau dia bilang bukan makhluk apa? Nah sekarang kan Tuhan Abang punya anak, berarti dia punya istri. Nah sekarang Tuhan Abang udah terbukti punya anak, pasti berhubungan sama istri. Ya kan, anak pasti berhubungan sama istri. Ya kan? Kita berbicara saja ya Bang, yang tertulis ya. Ya tertulis, saya juga tertulis kan. Kan dari mana anak Tuhan? Bahwa di Alkitab itu Tuhan itu punya anak gara-gara punya istri. Ayat berapa itu? Ada ayatnya itu. Maria siapa? Yang melahirkan anak siapa? Anak Tuhan kan? Enggak, tunjukkanlah siapa kira-kira. Iya, itu Maria itu anak siapa? Hari ini telah lahir Tuhan bagimu, katanya kan. Itu anak Tuhan katanya. Ya berarti itu istrinya. Dia makanya perlu rahim buat melahirkan anak Tuhan. Makanya Tuhanmu kan dipanggil Bapak. Bapak itu kan laki-laki yang beristri. Makanya punya anak dia. Gitu loh Bang. Itu logikanya di situ. Nah sekarang ketika Tuhanmu punya anak, ya kan, Bapak serahkan kuasanya kepada anaknya. Nah bapaknya pensiun jadi Tuhan tuh Bang. Jadi pensiun dia. Sekarang yang jadi Tuhan itu ya anaknya. Bapaknya udah tinggal duduk di kursi roda seperti di Daniel itu. Enggak juga saya. Kok bisa-bisa di Al-Quran narasinya Allah itu nggak punya anak karena nggak punya istri. Jadi lucu kayak orang biasa jadinya kan. Manusia juga kan gitu, kalau nggak punya istri ya nggak punya anak. Iya. Sama. Iya betul, makanya kan Tuhan menolak punya anak seperti di kitab Anda ya kan. Kalau saya bilang saya sama dengan sesembahan kamu. Kenapa? Saya sama dengan sesembahan kamu. Saya juga kalau tidak punya istri nggak punya anak. Sesembahan kamu juga kan begitu. Nggak punya istri, nggak punya anak, ya kan? Bisa diadopsi, anak adopsi bisa. Orang dia bilang kayak gitu, berarti dia itu bohong. Bisa adopsi bisa, kalau makhluk kan bisa adopsi. Punya anak karena nggak punya istri, dia bohong. Iya, kalau makhluk kan bisa adopsi, kalau kamu kan bisa adopsi. Nah kalau Tuhanmu nggak bisa. Bang, dengarkan. Berarti dia bohong ya, nggak punya anak karena nggak punya istri. Bohong itu maksudmu? Bohong apanya? Nah, jadi kan sama saya dengan Allah kamu kalau begitu. Itu enggak? Ya kalau manusia kamu bisa punya anak kok, anak adopsi. Beda lah. Ya, beda lah, ada adopsi. Beda. Ya, sama anak kok. Bisa dia kamu ambil anak asuh, itu sama aja kan. Bang, kalau nggak punya istri, kamu nggak bisa mengadopsi orang. Kalau nggak punya istri. Bisa, kata siapa? Bisa, kamu nggak tahu kata aturan. Siapa? Nggak tahu kata aturan. siapa saya ambil anak dia asuhan tanpa istri? Saya bisa punya anak kok. Nggak bisa. Kalau mengadopsi itu nggak bisa. Nggak bisa. Menurut peraturan kata siapa nggak bisa? Saya mau jadi, kamu mau jadi anak asuh saya. Nah itu sama seperti itu. Beda itu loh, nggak sama itu. Beda. Ya sama, tetap aja anak. Di situ juga masih tulis anak apa, anak kandung atau apa. Bisa aja anak asuh, anak adopsi, anak apa, kayak gitu Bang. Itu Bang. Itu Bang. Oh, kamu harusnya nggak bisa bantah. Sama anak saya. Nanti setelah saya udah tua, saya serahkan kuasanya kepada anak saya, sama seperti Yesus diberikan kuasanya kepada Bapa dari Bapa. Sama itu. Nanti saya pensiun dari situ tuh. Sama seperti Tuhan nanti pensiun. Gitu Bang.
Tadi hendak ya Lip, Bapak Andes. Iya Kai. Iya si Kiti kol bungana si. Dia simpan lagi. Jadi gimana Bang? Itu kan Bapak udah menyerahkan kuasanya kepada anak ya kan? Itu bapaknya kemana Bang dia? Pensiun Bang? Teluh. Pensiun? Bapaknya pensiun. Lah kan kuasanya udah diberikan Bang. Gimana sih? Ya ini nggak ada sakit Abang hati ya. Udah punya perusahaan nih ya. Tunggu dulu. Sekarang nih, Abang punya perusahaan. Segala kuasa perusahaan ini telah diberikan kepada anak. Ya Abang udah nggak punya kuasa di situ. Udah nggak bisa memerintah ini, nggak bisa. Keputusan semua di anak. Ya Bapak berarti pensiun itu. Itu bukan perusahaan kan? Lah itu sama kuasa di surga di bumi itu apa? Nah sekarang Bapaknya kuasanya mana? Nggak masuk. Kuasanya mana? Nggak masuk. Segala kuasa telah diberikan ya kan kepada Yesus ya kan. Nah sekarang Bapak itu udah nggak punya kuasa. Dia pensiun dia. Pensiun jadi Tuhan ya, orang nggak punya kuasa buat apa Tuhan nggak punya kuasa, orang udah diberikan semua Bang. Makanya jadi Yesus pensiun lah jadi Tuhan. Aku satu dengan Bapa katanya, itu perkataan Yesus ya. Satu apanya tuh keluarga? Anak sama bapak satu keluarga namanya. Nama satu keluarga wajar. Bapak memberikan kuasa kepada anak, itu anaknya, berarti kan keluarganya juga. Berarti kan bapaknya pensiun. Terus sekarang Abang nih Bapak, ketika Bapak dia udah nggak punya kuasa, apa layak dia masih dianggap Tuhan ketika nggak punya kuasa? Nggak layak lah Bang. Orang nggak punya kuasa udah diberikan semua. Pensiun deh Bang. Apanya? Jadi Bapak sekarang di mana Bang? Bapak di sorga. Bapak surga sama Bapak gedean mana Bang? Gedean mana? Ya kalau Bapak di sorga kan namanya gedean sorga Bang. Gimana sih Bang? Lah sekarang saya rumah sama saya gedean mana sih Bang? Gedean rumah. Iya Bang. Ya Bapak berarti lebih kecil dari sorga. Ya orang dia tempatnya di sorga. Bapak lebih kecil dia Bang. Orang dia tempatnya di sorga. Sekarang saya kalau rumah saya lebih kecil dari lebih saya nggak muat saya. Hah? Jay. Ya Bapak berarti lebih kecil dari sorga Bang ya? Ah, Abang yang minta ngomong-ngomong apa itu? Loh, Abang punya akal nggak sih? Di mana-mana tempat itu lebih besar daripada yang menempati. Kalau itu tempat Bapak di sorga, ya berarti Bapak lebih kecil dari sorga. Sama dengan Allah, mau coba kamu lihat tuh. Allah itu nggak punya anak istri kan, betul nggak? Oh ke situ lagi. Oh udah dijawab dari tadi. Abang itu bisa muter ke situ, nggak berkembang jadinya. Soalnya belum clear, belum lengkap. Udah clear kok, udah clear itu. Kamu aja nggak berakal. Makanya saya kasih logika kayak gini Bang. Ketika Tuhan memberikan kuasa kepada anak ya bapaknya pensiun. Itu kan logika, konsekuensi logis namanya Bang. Bisa mikir ke situ nggak sih Bang? Abang orang-orang Kristen itu sebenarnya mikir ke situ. Ketika tuh Bapak di sorga, ya Bapak lebih besar dari sorga. Bisa berpikir kayak gitu. Itu konsekuensi logis daripada pernyataan-pernyataan di Bible itu. Itu logikanya di situ. Saya nggak suka perang-perang iman ini bahwa Anda pasti masuk surga. Itu angan-angan namanya. Oke, sekarang kita putar. Allah itu ada di mana? Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Tidak bisa bilang di mana. Di mana dia? Ya namanya di mana itu tempat Bang. Nggak tahu Bang, kalau nggak tahu gitu aja. Saya bilang tidak menempati ruang dan waktu. Yang nama pertanyaan itu di mana itu namanya tempat. Yang tidak menempati ruang dan waktu itu di mana? Lah itu nama tidak menempati ruang dan waktu. Berarti nggak sih? Nggak tahu kamu. Kalau udah di nama di mana itu artinya mengetahui tempat, ruang dan waktu. Nggak tahu kamu kan? Ya emang gimana? Kalau Bapak di mana? Makanya kamu bingung, Allah kamu itu di mana, bingung. Emang mau Abang di mana dia? Ya saya nggak tahu lah, saya tanya kamu. Ya udah, Abang juga nggak tahu. Ini siap.
Emang maunya di mana dia, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang waalaikumsalam. Barokah, silakan dilanjutkan ya, Bang. Ini Ada ini, kayak Bang. anak SD ya bang ya? Iya. Master Color ini kayak anak SD ya? Iya. Guru mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terlihat, lalu dia nanya, Tuhan di mana gitu. Sekarang Iya, bapak, logikanya misalnya nggak ada bapak nyampe. sudah meninggal, bapak udah meninggal, udah nggak kelihatan gitu kan. Bapak di mana? Masih nanya gitu. Iya. Curang. Logikanya nggak nyampe. Mungkin otaknya ketinggal kesedot WC mungkin ya, ditinggal di bisa WC. jadi ya. Luntur Guru waktu saya bilang, dibaptis Tuhan mungkin. di mana bu? Kan saya nanya tanya sama bu guru, Tuhan di mana bu? Tuhan itu nggak terlihat. Oh ya sudah, berarti nggak terlihat. Kok kalau saya nanya bu, Tuhan di mana bu? Nggak terlihat. Di mana bu? Nggak terlihat. Iya, nggak terlihat tuh di mana bu? Saya apa nggak diusir sama guru saya? Ini Iya. orang ini idiot banget ya gitu. Ini nanti nggak diluluskan sama gurunya. Nggak sampai ke sana, Bang. Bang. Makanya saya kasih logika-logika gitu ya. Namanya Tuhan udah diberi kuasa, berarti pensiun, Bapak. Sekarang kita nanya, Yesus ada di mana? Di langit. Di langitnya di mana? Ya di langit. Langitnya di mana? Akan ada air bah. Dan apa ya, pertanyaan nggak logis. Makanya Kan saya gini, dia buka. menuhankan apa ya, kebun gitu kan. Mendingan Ya, ada terlihat, ketahuan. kalau dia pengen Tuhannya tuh terlihat, kebun aja mendingan. Kebun itu bisa kasih manfaat. Dia ditumbuhin, dicanggul, ditanamin kebun, nanti jadi pohon jadi besar, nanti dijual jadi duit. Nah itu Tuhan kau. Mendingan kau menuhankan pohon. Kalau ingin sesuatu yang terlihat gitu kan. Barangkali mana pula Tuhan itu menjadi pohon kan gitu. Jadi apa saja kan. Nah dalam Kristen Tuhan bisa menjadi pohon. Nah pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan menjadi pohon? Bisa. Bisa kali dia. Udah kalau memang kau percaya bisa, kau sembah aja pohon cemara. Mati aja bisa kok. Aduh, apa lagi ini? Mati aja bisa kok gitu. Pohon juga nggak bisa. Jadi Tuhan bisa apa saja katanya gitu. Termasuk bisa nggak jadi Tuhan. Ditanya Tanya apa, ada Bang? apa ini ribut-ribut? Kamu nanya apa, Bang? Kamu belum nanya. Iya, Termasuk. maksudnya ada apa ini ribut-ribut ini? Nggak ada apa-apa. Ini Master Color tanya, kan Tuhannya orang Islam mana? Orang Islam kan menjawab, Tuhan tidak terlihat. Ya di mana? Nggak terlihat. Di mana? Nggak terlihat. Iya nggak terlihat itu di mana? Oh namanya orang tidak terlihat. Namanya Tuhan yang tidak terlihat, ya tidak kelihatan. Kok nanya di mana gitu loh? Ini kalau sama guru itu udah disuruh jangan keluar panjang-panjang, itu terus yang banget. Kalau ngeyel nggak usah belajar di sekolah. Kalau kamu jadi murid yang ngeyel nggak usah belajar di sini. Nah, kau pindah aja ke sekolah lain, sekolah Kristen sana. Yang Tuhannya bisa nampak gitu kan. Jawab apa marah-marah? Bukan, ini kita main logika. Mendingan kalau sekolah dasar di negeri ya, mendingan kalau ini sekolah kamu OON dikasih guru nilainya kamu itu 0. Nggak naik sekolah, mendingan ini kita bermain logika, kau pindah sekolah Kristen. Nah, sekolah Kristen di sana Tuhannya nampak. Nah, si Master Color ini kan dia Kristen, dia mungkin dulu begitu gitu loh. Mungkin dulu waktu dia sekolah dasar negeri, dia dipindah ke sekolah dasar Kristen, lalu dia sekolahlah di Kristen SMP, SMA, begitu. Jadi Tuhannya kebun. Sekarang kan apa?
Tuhan barangkali mana pula Tuhan itu bisa menjadi kebun, bisa menjadi pohon. Maka sekarang dia pelihara kebun, pelihara pohon, bisa Tuhannya jadi Tuhan. Mana pula kan di dalam Bible kan Tuhan bisa menjadi apa saja, tapi nggak terlihat. Itu kata pendeta ya. Tuhan bisa menjadi apa saja. Ngejawab apa kejang-kejang Barangkali ini? aja Tuhannya itu jadi kebun. Kamu ini ngejawab apa kejang-kejang? Hei. Kamu Sekarang jawab apa kejang-kejang ini? Sekarang saya mau nanya, Yesus di mana? Yesus. Yesus pernah hadir di bumi. Pernah Dan dia hadir. terangkat Sekarang ke sorga. saya nggak nanya pernah. Sekarang di mana Yesus? Tapi pernah hadir. Tapi Saya nggak pernah ngomong. hadir. Karena Tuhan juga pernah hadir, pernah ngomong Iya, dari saya mau langit. jelaskan. Iya, saya pernah. Tuhan itu pernah ngomong dari langit. Hai, wahai Yohanes, wahai orang-orang, inilah anak yang aku kasih kepadanya berkenannya. Pernah hadir. Pernah hadir di surga. Gak percaya apa dia? Iya, pernah hadir. Tapi dia saat ini ada di ini surga sebagai dan anak pernah. lu. Nah, dengerin. Yesus ini kan sebagai anak. Tuhan Bapa berkata begini. Inilah anak yang aku kasih kepadanya aku berkenan. Dia jadi anak. Jadi Kristen disulap jadi Tuhan coba. Kan ya, Tuhan Bapa ngomong, inilah anak yang aku kasih kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kamu tidak mendengar Yesus, kamu mendengar pendeta. Di dalam sekolah pendeta ya, anak Tuhan disulap menjadi Tuhan. Loh, ya kan? Ketawa, ya kan? Memang benar kan? Di dalam kependetaan, sekolah pendeta, anak Tuhan disulap jadi Tuhan. Karena kamu itu kejam dulu. Sama saya Ya, aja, diobatin Pak, dulu. Bapak. Assalamualaikum. Lihat tuh. Waalaikumsalam. Nah, begitu. Padang. Kalau berdiskusi Pak Nandang. itu mari. Padang sama saya aja. Diskusi sama saya aja. Maksudnya? Apa? Coba kamu jelaskan. Bapak, Coba jelaskan. Jangan kayak Barokah menurut- tuh. Oke. Menurut Bapak ini logis gak kalau Tuhan itu dibunuh? Begini. Yang dibunuh Jawab dulu. apanya? Jawab dulu. Iya. Kamu kan nggak bisa bilang Yesus dibunuh. Tuhan kan? Tuhan nggak bisa dibunuh. Terus mati 3 hari itu apa? Bingung kan? Tubuhnya. Iya. Tubuhnya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tubuh tetap tubuh. Tubuhlah tubuh. Yang lahir itu siapa? Yang lahir itu tubuh. Hari ini telah lahir Tuhan. Iya, tubuh. Ya, tubuh Tuhan kan? Tubuh namanya siapa? Tubuh itu ada Iya, tubuh nama. Tuhan. Pak. Ada nama. Tubuh Tuhan kan? Tubuh siapa? Tubuh itu Tubuh ada siapa? nama. Ya tubuh. Iya, tubuh siapa? Tubuh Yesus itu. Tubuhnya Iya, tubuh Yesus. Tuhan. Tubuh Tuhan kan? Iya, tubuh. Iya, berarti yang mati itu tubuh Tuhan, siapa? Tubuhnya Yesus. Iya, tubuh Tuhan kan? Tubuh yang bernama Yesus. Hari ini telah lahir Tuhan bagimu. Iya. Itu tubuhnya siapa? Yang lahir itu siapa itu? tubuh Tuhan. yang bernama Yesus. Ya, yang ditombak lambungnya itu Yesus ya. Yang ditombak lambungnya adalah tubuhnya. Oke, Tuhan lu kan? Iya. Oh, betul. Tapi tidak salah lagi. Sabar. Islam. Sabar, Pak. Kristen. Oke. Bingung kan Punya. kalian kan? Iya. Bingung kalian, bingung. Bukan Pak, gini Pak, Abang Sekarang bilang, saya Bingung tanya apa balik. sih? Kamu Saya yang bisa tanya bingung. balik. Bisa Yang bingung bisa apa? berdiskusi. tubuh itu Ya, ada nama bingung, enggak? saya Saya udah bilang. jawab semuanya. Saya tanya, Iya, tubuh itu ada namanya enggak? Siapa Ada, namanya? Namanya Yesus. Yesus. Ah, Yesus Tuhan enggak? Yang Tuhan itu ilahinya, keilahiannya. Saya langsung aja. Rupa Tuhan itu tubuhnya itu. Saya langsung aja. Ya berarti Tuhan yang diludahi itu ya Tuhan Kalau itu tubuhnya keilahiannya Tuhan. adalah Makanya saya bilang, kamu yang bilang jawab? logis gak Tuhan Kamu itu nanya dibunuh apa? gitu. yang membunuh ciptaannya dibunuh loh. kan tubuhnya.
Dia mau katakan Yesus itu jadi-jadian. Nah, Separuh kan? jadi Tuhan, Kamu separuh kan jadi menyimpulkan sendiri kan, saya udah jawab, tapi kamu menyimpulkan Kadang gitu aja. Kadang Tuhan, kadang manusia. Kayak gitu. Menyimpul sendiri. Loh, kok nyimpul? Kamu punya tubuh, saya mau tanya, kamu punya tubuh, kamu punya roh, kamu punya jiwa. Oke, Abang, oke abang. Bagaimana? Oke abang. Sekarang ini gini, roh itu Tuhan kan? Yesus Tuhan, roh. ini Nah, kamu mengatakan roh itu Tuhan. Apalagi yang ditanya bolak-balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia. Yang ditanya bolak-balik nggak nyangkut. Menyembah janjian. Aduh. Memang kalian itu diciptakan untuk selalu bertanya. Ya udah bertanya sama seperti Yesus nanya. Kalau ditanya, emang kejang tuh kayak barokah. Emang konsep Tuhan kayak Aduh. tubuh manusia itu di mana? Konsep Tuhan kayak masa ada Tuhan Trinitas disamakan dengan tubuh manusia? Konsepnya dari mana itu? Datu kemarin Konsepnya dari mana? Udah singit, sekarang mau lagi. Enggak. Konsepnya dari mana? Pernahkah Yesus mengajarkan bahwa Trinitas itu konsepnya, kalau kamu ya, mau tahu, itulah ketuhanan saya. Konsepnya. Ya konsepnya dari mana? Konsepnya dari mana? Dari mana? Memang dari sononya begitu. Dari mana? Di mana sononya? Kamu mau rubah? Yesaya 46 nomor 5 dikatakan, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku? Masa ada? Masa ya? Ya konsep dari mana? Di mana tertulisnya? Kok kamu mau ngatur konsep Kristen? Enggak, saya nanya, bukan ngatur. Nanya, dari mana konsepnya itu datangnya? Dari iblis. Dari iblis? Ya. Nah, kamu mau tahu? Ya, dari mana dasarnya? Mau tahu apa? Mau tahu banget? Ya, dari mana dasarnya? Dari mana dasarnya? Jawab aja, dari mana dasarnya? Mau tahu aja, mau tahu banget. Merencanakan membunuh Yesus, kalian tidak bertuhan. Supaya kamu mengerti. Nah, iblis ya dari bentar. Ya, dari mana dasar konsepnya bahwa Trinitas itu Tritunggal itu? Dari mana dasarnya? Jawab aja. Kamu bisa melihat dari perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama bahwa Tuhan itu bisa sama dengan manusia, bisa sama dengan tunjukkan aja. Aduh, kamu ini nanyanya lompat-lompat, nanyanya. Tadi kau bilang Trinitas itu setubuh, badan, roh. Ya. Kamu nanya. Di mana konsepnya? Tunjukkan di dalam perjanjian lama, tunjukkan katanya. Konsepnya. Iya, tunjukkan katanya. Islam mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang saya tanya konsepnya bahwa Bapa itu adalah tubuh. Kalau yang setuju di mana datanya? Suci. Ya, di mana datanya? Konsepnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak ini tubuh. Iya, separuh Bapak tubuh. Jadi kalau tubuh nggak ada roh mati nggak? Ya. Kalau bapak tanpa roh bisa mati. Nah, berarti bapak bisa mati. Ya. Bapak bisa mati. Iyalah. Oh, apa pertanyaan kamu tujuannya kemana? Kan tubuh adalah Bapak, tubuh adalah Bapak, roh adalah Yesus. Kan kalau tubuh kita tanpa roh bisa mati nggak? Tubuh kita. Dengar. Kau bawakan, ya. Kau kan bawakan ya analogi tubuh, roh dan jiwa. Kau bawakan tubuh, roh dan jiwa, betul apa enggak? Kecuali bertanya itu. Kau bawakan tubuh, roh dan jiwa kan? Tubuh adalah Bapa, roh adalah Putra, siapa bilang? jiwa adalah
Siapa bilang tubuh? Di mana tubuhnya Bapak itu di mana? Enggak, kau kan bawakan ke analogi manusia. Kau kan bawakan ke analogi manusia. Ya, kau bawa. Konsepnya di mana? Di mana? Di mana? Bahwa tubuh di bawah konsep Tuhan itu Trinitas, tunjukkan. Kamu nggak, Datuk. Kamu nggak bosan-bosan nanya ke saya. Boleh nggak saya tanya kamu? Ya, gimana? Ya, kau jawab dulu, kau jawab dulu. Nggak berani. Apa enggak? Memang Kau berani? Ya. Kamu selalu bertanya. Ya. Kalau kamu tuh menciptakan kamu tuh bertanya. Yesus itu separuh belut, separuh ular, betul? Betul. Berarti Yesus ini separuh. Kamu tuh diciptakan untuk bertanya. Iya, kalau dalam Islam konsepnya jelas, sama dengan Tuhannya orang Yahudi yang disembah oleh orang Yahudi. Tidak sama dengan apapun juga. Clear. Apalagi kalau pencipta itu, dengar. Kamu maling. Qul huwa wahad, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak serupa dengan apapun juga. Dalam Yesaya 46 nomor 5 dikatakan, dengan siapa dengar, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku? Mana ada orang Yahudi itu? Mana ada Tuhannya orang Yahudi itu yang bisa netek? Orang Yahudi Muhammad tinggalnya di mana? Dengar. Kalau Yesus sebagai orang Yahudi itu Yesus sebagai orang Yahudi itu di neraka jahanam katanya. Di nerakanya. Udah. Sanhedrin 43 nomor 20. Pernah. Sanhedrin 43 nomor 20. Gitin 57 nomor 2. Ya, siapa? Menggiring. Itu aja. Yesus itu separuh belut, separuh ular. Itu aja. Iya, separuh belut, separuh ular. Kalau kalian itu tidak berdiskusi, ya, tunjukkan datanya. Kalian kalau bisa berdiskusi, tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya, jangan cuma congor. Cuma congor aja kau ini tadi. Cuma congor aja. Tuhan itu dari pagi sampai malam. Kami ke dalam agama kami nggak ada pertanyaan. Tapi kau, ya Tuhan bisa jadi manusia. Kalau bisa Tuhan jadi manusia, netek dia. Karena Tuhan kamu nggak ada. Karena Allah kamu nggak ada. Dengar. Besar saya, Bang. Besar saya. Coba ditanya Allah kamu. Besar saya. Iya. Allah. Firman menjadi tai. Yesus menciptakan bumi. Ini besar saya, Bang Kucang. Bang Kucang, pesan saya Bang Kucang. Ini saya buat data, bukan buat congor. Bang Kucang, pesan saya Bang Kucang. Paling cuma bisa menciptakan kursi, meja. Langsung aja, nih. Ini. Ini saya buat data ya, bukan buat congor. Tanggal 25 data pasti tangan. Buat data saya. Mau tanya lagi. Jadi yang membuntingi emaknya Yesus siapa? Tuh kan? Ini datanya loh. Bawa data, kita bawa data kan karena kau agamamu tuh tidak masuk akal. Masa Tuhan jadi manusia jadi Tuhan? Enggak masuk di akal kamu. Masa ada Tuhan jadi manusia jadi Tuhan? Karena Tuhan kamu nggak bisa jadi manusia. Jadi ketika dia jadi manusia, dia ajaran pagan, dengar ya, ajaran pagan lah, dewa-dewa jadi manusia. Dewa-dewa itu bagi ajaran orang Roma. Ajaran pagan Romawi sama orang Muslim. Dengar ya. Ajaran pagan yang mengatakan sesembahan mereka bisa jadi. Emang kalau Tuhan itu bisa terlihat? Yang mana Tuhanmu? Buktikan, ya udah. Yang mana Tuhanmu? Yang mana? Ya. Iya, Bu. Yang mana Tuhanmu? Kalau kamu bertanya. Kalau Tuhan bisa dibuktikan, yang ini Tuhanmu. Yang ini Tuhanmu. Yang ini Tuhanmu. Kamu bilang satu, berarti kamu bisa lihat dong.
Yang ini Tuhanmu mana nih? Gak bisa masuk ini. Ya, kan kamu Bentar ya, bilang bentar, puasa bentar. Ya. Ya kan? Yang ini kamu Tuhanmu. bisa melihat Tuhan kamu. Gimana? Tapi tertulis kaki kirinya ada di neraka. Di mana? Tangannya, Ya. tangan kanan ada 2. Tapi kalau ditanya yang ini Tuhanmu. Yang ini Tuhanmu. Aduh. Yang ini. Yang ini. Bukan. Yang mana Tuhanmu? Yang mana? Saya nggak Yang mana? Yang tanduknya 7, tanduknya 7. Tunjukkan dulu Tuhan kamu. Yang mana? Ini kita menurut sama-sama orang tunjukkan ini. Tuhan kamu. Yang mana Tuhanmu? Yang mana? Tunjukkan. sama-sama. Yang mana? Tunjukkan. Yang mana Tuhanmu? Sama-sama tunjukkan. Yang mana Tuhanmu yang mana? Dari ahli-ahli. Ternyata wajah Tuhanmu kayak begini. Benar ini Tuhanmu? Tunjukkan dulu. Kalau dalam Islam, laisa kamitslihi syai', dia tidak serupa dengan apapun juga. Ini Tuhanmu. Tunjukkan dulu. Ini Tuhanmu nak. Mari ini Tuhanmu. Diskusi, bukan interogasi. Iya, kita buat data, Ini. Kalau Tuhan kami tidak dengar, Tuhan kami itu tidak serupa dengan apapun juga. Dengar. Ya, Tuhan kami itu tidak serupa dengan apapun juga. Nah, bagaimana cara menunjukkannya sementara dia serupa? Tapi ada serupa. Nah, sekarang ini Tuhanmu. Ini menurut dari Kristen loh, bukan kami yang bikin. Ini Tuhanmu. Tunjukkan dulu. Mampus dah. Bang Maroka, Bang Nizam, ini Tuhannya. Kayak gini wajahnya petunnya katanya. Tunjukkan dulu Tuhan kamu yang katanya 1. Al-Quran menjawab, laisa kamitslihi syai'. Dikatakan oleh Al-Quran, laisa kamitslihi. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu jadi manusia, terus yang diulang kembali wajahnya, begini kayaknya. Begini wajahnya. Begini bentuk wajahnya. Tunjukkan. Aduh. Aku daripada begini ya, mending aku gak punya Tuhan. Mending aku punya Tuhan kalau begini wajahnya. Ya. Nih, masa ada Tuhan kayak begini? Akan punya Tuhan. Innani anallahu la ilaha illa Tuhan bagaimana artinya? Ini ya mending aku punya Tuhan, silakan. Sekarang tunjukkan Tuhanmu. Ya, ini Tuhannya. Ya udah kalau ini Tuhanmu. Ini Tuhanmu. Berdebat. Ini Tuhanmu. Ini sesembahanmu. Ini sesembahanmu. Ya kenapa kejang-kejang? Ini sesembahanmu. Ya udah. Ini sesembahanmu. Aku tanya, ini sesembahanmu. Saya mau berdebat. Ya ini sesembah. Kenapa ke diam nih? Apakah ini sesembahanmu? Batu. Apakah ini sesembahanmu? Bukan. Terus ini wajah yang telah diteliti oleh pakar-pakar Kristen begini. Betul. Ya ini kan saya nggak menghujat loh. Saya nggak menghujat loh. Saya nggak menghujat. Ya. Saya nggak menghujat loh. Saya nggak menghujat loh. Saya nggak menghujat loh. Ini. Ya. Begini sembahan lo. Daripada ini saya sembah manusia yang ya. Masa yang saya begini saya sembah. Foto siapa? Kenapa gini? Ya. Ini foto Tuhanmu menurut dari ini. Bukan foto rekayasa foto Tuhanmu. Bukan baginda ya. Ini rekayasa foto Tuhanmu. Kenapa kejang-kejang ini? Ya, bentar saya ambil dulu ya. Bentar ya, saya ambil dulu. Jangan kejang-kejang. Ada Tuhan di sini. Ayo. Siapa di sini yang punya Tuhan? Berdebat sama saya. Yo, siapa di sini yang punya Tuhan? Berdebat sama saya. Datu udah ngaku dia nggak punya Tuhan. Ayo, siapa ini? Silakan naik ke sini berdebat.
Ayo. Nggak ada yang berani. Oh gitu, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya banyak ingat kita sholat saling-saling mengingatkan aja satu sama lain khususnya umat Islam. Enggak, kita nggak mau ngucat ya, cuma nanya. Kan ini yang Aku turun dulu ya bang ya. Sholat Jumat dulu ya bang ya. Iya. Di sini belum bisa bagi. Iya. Di sini kita cuma nanya ini. Ya karena ini Oteng ini sakit hati karena saya sudah injak-injak bibirnya sakit hatinya Oteng ini sama saya sakit hatinya. Dia mau lapor tapi tidak bisa juga. Ya, kita bawa data ya, kita nggak menghujat. Ini data ini ya. Ini menurut pertanyaannya, apakah begini Tuhanmu? Saya nggak nyebut nama ya. Ya, enggak apa-apa, Bang, enggak apa-apa. Lanjutkan aja, Bang. Nih. Turun dulu ya, mau sholat Oke, dulu. siap. Kita menghadap kepada Allah Siap. Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa Siap. kita. Siap, Bang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan syafaat, memberikan rahman dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan. Aku Ya, turun siap, dulu Pak. ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa kabur itu ternyata? Kenapa kabur? Saya ngambil HP, mengambil laptop, nunjukin. Kenapa kabur ternyata?